Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 71. Hati Kaisar. Saat Putri Ling Meng mulai menjelaskan apa yang terjadi, wajah Yang Mulia perlahan menjadi lebih serius, rasa dingin yang menusuk terakumulasi di matanya. Kepala Yang Mulia menunduk saat dia mendengarkan dengan tenang tanpa membuat gerakan sedikit pun. Masalah ini menyangkut keselamatan Putri Yang Mulia sendiri. Selain itu juga menyeret orang penting lainnya. Orang ini sering tetap acuh tak acuh terhadap urusan politik, tetapi pengaruhnya dan konsekuensi yang akan dihasilkan dari tindakannya terlalu besar, sedemikian rupa sehingga Kaisar sendiri mungkin tidak dapat menanggungnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Kaisar tidak mau menghadapinya. Sebagai seorang Kaisar, pada saat Putri Yang Mulia sendiri menderita karena percobaan pembunuhan, Yang Mulia malah harus khawatir tentang seorang playboy debauchi. Mungkinkah tidak ada cinta di antara garis keturunan kerajaan? Betapa menyedihkan. Akhirnya, menurut ceritamu, Jun Moxi telah pergi untuk memberikan peringatan kepadamu sebelum upaya pembunuhan terjadi? Kaisar merenung. Iya. Meskipun saya tidak yakin, saya percaya bahwa seharusnya tidak ada kecurigaan tentang gerakan Jun Moxi. Mungkin dia menemukan beberapa petunjuk mengenai kejadian ini, kata Putri Ling Meng dengan tegas dengan nada rendah. Petunjuk, mengingat karakter Jun Moxi yang tidak berharga, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menemukan petunjuk? Sudahlah, ini semua adalah detail kecil sekarang. Bagaimanapun, master lain muncul dan menyelamatkan Jun Moxi sebelum membawanya pergi. Dengan kata lain, Jun Moxi tidak mati, kan? Mata Kaisar berubah menjadi sangat dalam secara misterius. Begitulah, ayah kekaisaran, Putri Ling Meng tahu bahwa Yang Mulia sengaja menghindari berbicara tentang Ye Guhan meskipun dia tahu keberadaannya. Dia sendiri memilih untuk tidak menyebut namanya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa Jun Zantian kehilangan akal sehatnya? Dia bahkan memilih untuk mengabaikan konsekuensi dari memainkan drum pemanggilan jenderal. Kaisar merenungkannya. Cucunya masih hidup dan keluarga Jun belum jatuh ke titik tidak memiliki keturunan. Lalu mengapa dia bertindak seperti ini? Tindakannya ini hanya, Yang Mulia berdiri dan perlahan melangkah maju 2 langkah, jari-jarinya dengan lembut mengetuk dahinya. Yang Mulia perlahan melanjutkan, cucunya belum mati, tapi Jun Zantian entah kenapa menjadi gila. Satu hal yang jelas, Jun Moxi belum sampai di rumah. Saya percaya bahwa Jun Zantian pasti telah menerima berita bahwa cucunya dalam bahaya. Tetapi setelah Jun Moxi tidak kembali begitu lama, dia menjadi marah. Sepertinya saya telah meremehkan mereka. Batu ini, berapa banyak burung yang akan dipukul? Yang Mulia tersenyum dingin. Putri Ling Meng tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya yang cantik memucat. Jika itu benar-benar seperti yang dia bayangkan, maka konsekuensi yang dihasilkan dari kesalahpahaman ini akan menjadi sesuatu di luar kemampuannya untuk menanggung. Karena kehidupan Jun Moxi tidak lagi dalam bahaya saat itu, mengapa kamu tidak mengirim pesan ke keluarga Jun? Menger, kamu terlalu ceroboh kali ini. Menger, apakah kamu ingat sesuatu yang lain? Melihat wajah Putri Ling Meng memucat, Kaisar tersenyum sambil berusaha menekan amarahnya. Namun, alis dan matanya sudah mulai menunjukkan beberapa tanda kemarahannya. Putrinya selalu menjaga dirinya dalam sikap dan perilaku. Mengapa dia tiba-tiba membuat kesalahan ini hari ini? Mungkinkah upaya pembunuhan itu telah mengguncang hatinya begitu parah? Ayah kekaisaran, sebelum mayat Jun Moxi ditemukan, maksudku pada saat kami tidak dapat menemukan tubuhnya. Aku telah mengirim seseorang untuk menginformasikan masalah ini kepada senior Duke Jun. Itu hanya setelah utusan itu datang. Meninggalkan lelaki tua itu muncul dan membawa Jun Moxi yang terluka. Putri Ling Meng tergagap dengan canggung. Tampaknya mengalami kesulitan berbicara. Lalu, pesan telah terkirim. Tetapi karena Jun Moxi ditemukan masih hidup, apakah Anda tidak mengambil langkah apapun untuk memperbaiki situasi ini? Kaisar memandang putrinya dengan ekspresi kecewa. Pada saat yang sama, hatinya terguncang. Pak Tua, mungkinkah ada orang lain yang melindungi putriku selain Ye Guhan itu? Jika itu masalahnya, Yang Mulia, Kaisar merenungkannya, wajahnya tetap pasif.
mempertimbangkan seberapa besar dampak berita ini, langkah-langkah secara alami harus diambil untuk memperbaiki informasi yang salah ini. Namun, semua pengawal saya terluka saat itu. Jadi, saya telah mempercayakan masalah ini kepada Murong Qianjun untuk mengirim pesan ke senior Duke Jun untuk memberitahu dia bahwa Jun Moxi masih hidup. Jika Duke senior belum menerima kabar bahwa Jun Moxi masih hidup, maka satu-satunya kemungkinan, itu bukan kemungkinan, tapi jelas, Murong Qianjun tidak mengirim utusan untuk melaporkan masalah ini ke keluarga Jun. Kalau tidak, ini tidak akan. Yang Mulia menghela nafas. Jejak kebiadaban tiba-tiba muncul di wajahnya yang jernih sebelum menghilang seketika. Aku tidak punya pertanyaan lagi, kamu harus istirahat. Setelah mengatakan itu, dia mengelus rambut Ling Meng. Sepasang mata kosong menatap istana kekaisaran. Yang Mulia tiba-tiba merasa bahwa warna kuning cerah yang melambangkan bangsawan ini merusak pemandangan dan tidak nyaman bagi hati. Percobaan pembunuhan kali ini memang aneh. Hehe, sungguh di luar dugaan. Yang Mulia perlahan mempertimbangkan, matanya tiba-tiba berubah tajam. Saya kira sudah waktunya untuk mencuci istana. Saya bertanya-tanya, setelah menggunakan darah manusia untuk mencucinya, apakah itu akan menjadi lebih cerah? Di kejauhan, suara dentuman genderang perang menjadi sunyi. Seluruh dunia dibanjiri oleh firasat yang mencekik. Jun Zantian, saya harap Anda tidak mempersulit saya. Ekspresi rumit melintas di mata kaisar dan menghilang hampir seketika. Menyaksikan bagian belakang putrinya yang akan pergi, Yang Mulia menyilangkan tangannya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berbicara, "Bayangan, pergi dan lihatlah. Jangan ikut campur kecuali jika perlu dan beritahu Jun Zantian bahwa cucunya masih hidup. Jika dia ingin melempar, tidak apa-apa, tetapi dia tidak boleh melewati batas. Saat Anda melakukannya, bantu saya memberikan sesuatu kepadanya." Segalanya menjadi terlalu damai sejak prajurit tua ini memegangnya selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia mengambil alat tulis dan menulis beberapa kata. Menggulung catatan itu, dia berbalik dan berkata, "Pergilah." Embusan angin bertiup dan sosok, yang tampak imajiner, melayang menjadi ada. Hanya dalam beberapa saat, secarik kertas yang dipegang kaisar telah menghilang sementara bayangan samar bisa dilihat keluar dari istana kekaisaran. "Aku akan membiarkanmu bersikap lancang. Namun, sebagai gantinya, aku akan meminjam pedangmu." Kaisar berbisik pelan, senyum penuh arti terpancar di wajah Yang Mulia. Kaisar selalu teliti dalam rencananya. Namun, dia telah meremehkan tingkat kemarahan Jun Zantian. Selain itu, pesannya ini agak terlambat. "Teman-teman, kirimkan Jenderal Besar Dugu Wudi." Kaisar menghela nafas dengan keras. Untuk saat ini, aku akan membiarkan semuanya tetap dalam keadaan kacau. Semoga ada yang mengerti dan memilih menahan diri. Adapun mereka yang tidak bisa mengerti, maka tidak ada alasan untuk menyimpannya. Sebaliknya, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk disimpan. Bukannya ayahmu tidak mengizinkanmu untuk melakukannya. Sebaliknya, hanya mereka yang bisa muncul sebagai pemenang yang bisa dianggap sebagai orang yang cakap. Namun, Anda harus mengikuti garis. Mereka yang melewati garis ini akan mengundang malapetaka atas diri mereka sendiri. Setelah Putri Ling Meng meninggalkan kaisar, dia kembali ke kamar tidurnya sendiri. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang ditanyakan oleh ayah kekaisarannya adalah semua tentang keluarga Jun. Semuanya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan Jun Moxi. Sebaliknya, tidak ada satu pertanyaan pun yang tersisa untuk putri tercinta Yang Mulia sendiri yang telah menjadi target utama upaya pembunuhan. Mengapa? Upaya pembunuhan ini memiliki terlalu banyak kecurigaan di dalamnya. Upaya pembunuhan ini telah melibatkan dirinya sendiri, seorang putri kekaisaran, dan mungkin merupakan produk jahat dari pangeran lainnya. Mungkinkah di hati ayah kekaisaran, upaya ini tidak kalah pentingnya dengan keluarga Jun? Kalau tidak, apakah ayah kekaisaran menghindari sesuatu, atau mengingat tatapan misterius di mata ayah kekaisarannya? Putri Ling Meng tidak bisa menahan gemetar untuk sesaat. Untungnya, Paman Ye dan ahli misterius itu melindungiku. Saat dia merasa tertekan, Putri Ling Meng meraih dadanya dan mengambil 3 belati terbang kecil dan indah.
memegangnya dengan tangannya. Dia mengamati bahwa belati terbang itu hanya sebesar telapak tangannya. Mereka sedikit melengkung dengan cara yang indah dan setipis lapisan bawang. Bahkan ketika ketiganya ditumpuk bersama, ketebalan tambahannya tetap tipis. Putri Ling Meng merasa penasaran. Bagaimana belati terbang kecil ini bisa memancarkan kehadiran yang begitu kuat, sampai memaksa sekelompok pembunuh bayaran untuk mundur tanpa perlawanan. Belati terbang diletakkan dalam keheningan. Tubuhnya memantulkan cahaya lampunya, memancarkan cahaya kristal, berwarna-warni dan mempesona hingga ekstrim. Jika seseorang melihat belati terbang seperti itu, mereka secara alami akan menganggap bahwa ini adalah mainan milik salah satu anak yang berasal dari keluarga kaya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah senjata yang digunakan oleh seorang master absolut? Namun, saya pasti akan mengenali belati terbang yang unik ini jika itu muncul di hadapan saya lagi. Putri Ling Meng berpikir dengan gembira pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi dengan rasa rindu. Tuan mutlak ini adalah salah satu yang bahkan Paman Ye hormati. Orang seperti apa dia? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 72. Keluarga Dugu. Jenderal Besar Dugu Wudi kembali ke rumah, hatinya terasa sesak dan pikirannya bingung. Ketika Dugu Wudi yang berada di barak militer di luar kota mendengar suara genderang perang, dia dengan cepat membawa sekelompok tentara bersamanya dan berkuda menuju kota. Hal pertama yang dia lakukan setelah memasuki kota adalah pergi ke istana kekaisaran dan meminta audiensi dengan kaisar. Dia sudah mengeluarkan perintah bagi prajuritnya untuk membuat persiapan perang. Jika Jun Zantian memberontak, maka pasukan militer keluarga Dugunya akan menjadi satu-satunya di kota yang mampu melindungi kaisar. Mereka juga satu-satunya yang mampu melawan pasukan Jun Zantian. Namun, Yang Mulia telah mempertahankan sikapnya yang normal dan tertutup mengenai masalah ini. Hal ini menyebabkan Dugu Wudi menjadi bingung. Situasi saat ini telah meningkat ke tingkat yang sangat serius. Perubahan drastis dapat terjadi pada kekuatan penguasa kerajaan Tianxiang kapan saja. Istana kekaisaran itu sendiri mungkin akan diduduki. Tapi Yang Mulia hanya mengatakan 4 kata kepadanya. Jangan tidak sabar. Setelah itu, Yang Mulia mengirimnya pulang untuk menemukan orang tuanya. Yang Mulia tidak mengizinkannya untuk kembali ke baraknya dan bahkan menghalangi usahanya untuk mengatur pertahanan istana kekaisaran. Semua peristiwa ini terlalu tak terbayangkan. Dugu Wudi merasa dirinya pusing. Dugu Wudi yang putus asa akhirnya sampai di rumahnya. Sebelum kembali ke halamannya sendiri, ia segera pergi mencari ayahnya, Dugu Zongheng. Namun hasil akhirnya, membuat jenderal hebat ini memimpin ratusan ribu tentara sangat malu. Babi kau, barang rusak. Anda menyeret senior ini keluar dari tempat tidur saya semua demi masalah kecil ini? Anda anak yang tidak berbakti, hewan yang tidak patuh. Bagaimana saya bisa membawa hal yang tidak berharga seperti Anda? Lain kali Anda meninggalkan rumah, jangan berani-berani mengklaim bahwa Anda adalah anak saya. Aku tidak bisa kehilangan begitu banyak muka. Kakek Dugu sangat marah. Suaranya naik ke titik di mana semua orang di kediaman bisa mendengarnya. Ludahnya disemprotkan ke seluruh wajah putranya sementara jarinya menyenggol kepala Dugu Wudi dengan kasar, masing-masing mendorong kepalanya ke belakang. Tidak bisakah kamu menggunakan kepala babimu itu untuk berpikir? Atau diisi dengan kotoran anjing? Pemberontak, kentut ibumu. Biarkan senior ini mencerahkan Anda. Bahkan jika keluarga Dugu kami memberontak, Jun Zantian tidak akan pernah memberontak. Bahkan jika kaisar sendiri ingin memberontak terhadap dirinya sendiri, Jun Zantian juga tidak akan pernah memberontak. Kembali ke tempat tidur dan tidur. Saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berurusan dengan Anda lagi. Anda benar-benar babi. Babi idiot. Dasar ba asteris ngan. Pada akhirnya, Jenderal Besar Dugu Wudi ditendang keluar. Kakek Dugu dengan marah berbalik dan kembali ke tempat tidur, tetapi suara galak langsung berbicara. Kamu orang tua, apa yang kamu katakan barusan? Dasar ba asteris ngan? Siapa Ibu Wudi? Jika Wudi adalah babi, lalu binatang apa kamu?
Apakah tidak ada apa-apa di kepalamu selain kotoran anjing? Kamu babi, kau benar-benar babi. Setelah itu, suara beberapa tamparan kuat bisa terdengar. Jenderal Besar Dugu Wudi memijat pan asterisnya. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Dia berteriak dalam hati. Pukul dia dengan kejam, melayani dia dengan benar, masih merasa bingung. Dugu Wudi kembali ke halamannya sendiri hanya untuk menemukan halamannya penuh dengan kebisingan dan terang benderang. Istrinya dan selir ketiganya masih terjaga. Melihat dia kembali, mereka segera menghampirinya. Setelah menanyakan hal itu, dia diberitahu bahwa putrinya berlari pulang sambil menangis. Air matanya mengalir seperti air terjun, dan tidak ada cara untuk menghiburnya yang efektif. Setelah itu, dia mengunci diri di kamarnya, tidak keluar sama sekali sampai sekarang. Dari kelihatannya, seseorang pasti telah menggertaknya. Dugu Wudi yang merasa sangat putus asa tiba-tiba menjadi marah. Mengapa semuanya serba salah hari ini? Selain itu, siapa di kota Tianxiang yang berani menggertak bayi perempuan saya? Perhatikan saat saya memobilisasi pasukan saya untuk memusnahkan Anda, ditemani oleh istri-istrinya. Dia masuk ke kamar putrinya dan mulai membujuknya. Setelah membujuknya untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti menangis. Setelah minum semangkuk sup, dia akhirnya tenang. Siapa sebenarnya yang berani menggertak putriku? Sebutkan nama-nama mereka, senior ini akan memusnahkan mereka semua. Ekspresi ganas terlihat di wajah Dugu Wudi. Melihat putrinya yang tersayang menangis sampai matanya bengkak, dia tidak bisa tidak merasakan hatinya sakit. Sebuah suara meraung dalam dirinya. Saya ingin melampiaskan kemarahan ini, ayah. Dugu Xiaoyi menatap ayahnya dan melanjutkan. Kamu harus membantu mendapatkan keadilan untukku. Dugu Wudi tiba-tiba diliputi firasat. Mungkinkah putri saya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Siapa ini? Siapa lagi kalau bukan bocah busuk itu? Jun Moxi dari keluarga Jun. Hari ini, dia memprovokasi saya sampai mati, ayah. Anda harus membantu saya mendapatkan keadilan. Dugu Xiaoyi cemberut dan berkata dengan sedih. Menahannya sepanjang hari, Dugu Xiaoyi telah menunggu ayahnya kembali sehingga dia bisa mengeluh kepadanya. Setelah itu, dia akan meminta ayahnya untuk mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memukuli Jun Moxi dan mengambil kembali meteorik iron saat mereka melakukannya. Dia tahu bahwa menanyakan ini kepada ibunya tidak ada gunanya, karena ibunya tidak akan setuju. Jadi, dia tidak melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Dugu Xiaoyi, Dugu Wudi menghela nafas lega. Ternyata saya tidak khawatir. Saya merasa jauh lebih baik mengetahui itu tidak terjadi. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, hehe, putriku yang baik. Jika itu orang lain, senior ini tidak akan takut sama sekali. Bahkan jika itu salah satu pangeran, aku akan tetap pergi menangkapnya dan memukulnya demi dirimu. Tetapi jika itu adalah Jun Moxi, itu akan agak sulit mengingat situasi saat ini. Tentu saja akan sulit. Sampai sekarang, bahkan Jun Zantian tidak bisa mengetahui keberadaan cucunya. Bagaimana Dugu Wudi bisa menemukannya? Bahkan jika dia berhasil menemukannya, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk menyentuhnya. Benda tua itu benar-benar kehilangannya kali ini. Mungkinkah ayah takut pada Jun? Hidupku sangat pahit, Art. Aku sangat marah sampai aku bisa mati. Dugu Xiaoyi mulai menangis lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap kali dia mengingat wajah Jun Moxi, dia merasakan dorongan untuk memukulinya. Kemarahan yang tak dapat dijelaskan akan muncul dari dalam hatinya, melahirkan keinginan untuk menghilangkan senyum menjijikkan dari wajahnya. Mendesah, bukan itu masalahnya. Melihat putrinya menangis lagi, Dugu Wudi merasa tidak berdaya dan dengan cepat mencoba menjelaskan. Sebenarnya, bocah ini, kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kami bahkan tidak dapat menemukannya. Mari kita tunggu sampai dia ditemukan sebelum kita melanjutkan. Nanti, ayah pasti akan membantu putriku tersayang membalas dendam. Kami akan merawat bocah itu dengan baik. Anda tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Apa yang terjadi padanya? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dugu Xiaoyi merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia berbalik, matanya yang terbuka lebar dipenuhi air mata menatap ayahnya. Pada saat yang sama, rasa takut muncul di dalam dirinya. Untuk apa aku merasa takut?
Saya mendengar bahwa Putri Ling Meng menderita upaya pembunuhan malam ini. Ba asteris ngan itu yang tidak tahu batasannya sendiri mencoba mengirim pesan ke Putri. Pada akhirnya, sang putri terselamatkan, tetapi orang yang tidak bermoral itu akhirnya menjadi kambing hitam. Wajah Dugu Wudi adalah topeng kegembiraan. Dia tidak memperhatikan wajah pucat di wajah putrinya setelah dia mendengar kata-katanya. Tangan kecilnya digenggam erat. Dugu Wudi melanjutkan. Dadanya ditusuk sekali. Setelah itu, seorang pembunuh Silver Swan menendang dadanya beberapa kali. Pada akhirnya, seseorang membawanya pergi. Sampai sekarang, kita bahkan tidak tahu di mana dia berada. Cara saya melihatnya, kehidupan bocah itu tergantung pada seutas benang. Dugu Xiaoyi mengerang ringan saat dia menjadi ketakutan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya telah berubah menjadi kehampaan. Pikirannya menjadi berantakan total, tidak ada sepatah kata pun dari mulut Dugu Wudi yang terekam di benaknya. Bahkan suaranya tampaknya menjadi jauh dan tidak jelas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika bocah itu masih hidup, ayah akan menangkapnya dan membawanya ke sini agar kamu secara pribadi memukul pan asterisnya. Pukul sampai pecah, hahaha. Dugu Wudi tertawa senang. Saat itulah dia menyadari ada yang salah dengan ekspresi putrinya. Dia mengulurkan tangannya di depannya dan melambai. Xiaoyi, Xiaoyi, Dugu Xiaoyi menjadi terkejut, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpinya. Wajahnya menjadi tenang saat dia perlahan berbaring di tempat tidurnya. Ayah, aku merasa lelah. Saya ingin tidur. Baiklah, selamat tidur. Setelah Anda bangun, semuanya akan baik-baik saja. Ayah perlu pergi minum anggur untuk menghilangkan perasaan tidak enak ini. Hari ini adalah hari yang sangat buruk. Dugu Wudi menggelengkan kepalanya dan keluar, sama sekali tidak menyadari fakta bahwa ada sesuatu yang salah dengan putrinya. Dugu Xiaoyi menarik selimutnya, menyembunyikan seluruh tubuhnya di bawahnya saat dia berbaring tak bergerak. Ibunya dan beberapa bibinya yang prihatin dengan lembut mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Namun, Dugu Xiaoyi tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan sama sekali. Hatinya dalam keadaan kacau. Dia tidak bisa memahami apa yang ada dalam pikirannya. Dia juga tidak bisa memahami alasan keinginannya yang tak dapat dijelaskan untuk menangis. Hidungnya terasa masam dan jantungnya berdenyut tidak teratur. Air mata mengalir tanpa suara dari matanya sampai selimut tempat tidur menjadi basah. Dia bahkan tidak menyadari ketika ibu dan bibinya meninggalkan kamar. Mungkinkah dia benar-benar mati? Tapi aku belum. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 73. Pembantaian di segala arah. Wajah Jun Zantian diatur dengan resolusi seperti besi, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Dia meninggalkan panggung militer dan pergi ke kudanya. Ada beberapa tempat yang ingin dia lihat secara pribadi. Dia secara pribadi harus melihatnya terbakar menjadi abu. Hanya dengan begitu dia bisa menghibur jiwa di surga cucunya. Tiba-tiba, bagian dari malam yang gelap tampak bergerak, dan sosok yang tampak lebih gelap dari malam itu muncul secara misterius. Meskipun orang ini berdiri di depan mereka, semua orang tidak dapat membedakan fitur di wajahnya. Bayangan, mengapa kamu di sini? Apakah Yang Mulia mengirimmu? Jun Zantian berbalik dan bertanya. Ini adalah hadiah dari Yang Mulia. Sado mengangkat tangannya dan selembar kertas putih melayang ke tangan Jun Zantian. Senyum tampak muncul di wajahnya yang tampak buram dan dia berbicara dengan suara yang aneh dan menakutkan. Suara itu berubah menjadi benang tak terlihat, yang kemudian masuk ke telinga Jun Zantian. Yang Mulia berkata bahwa cucumu seharusnya masih hidup. Yang Mulia juga mengatakan kepada saya untuk memberi Anda kata ini. Moderasi. Suaranya memberi penekanan tertentu pada kata moderasi. Suaranya kering dan tampaknya dipenuhi dengan rasa enggan, seolah-olah dia tidak terbiasa berbicara sebanyak ini.
Moxie masih hidup. Jun Zantian menjadi gembira ketika dia tiba-tiba teringat orang yang dia percayakan pada Moxie. Mungkinkah dia yang menyelamatkan cucuku? Jun Zantian melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Sado, bagaimana cedera cucuku? Sado sudah berbalik dan hendak pergi. Sepertinya tidak mau tinggal. Bahkan jika orang di hadapannya adalah jenderal paling kuat dalam pasukan militer, dia tidak tertarik untuk tinggal. Namun, setelah mendengar pertanyaan Jun Zantian, dia dengan enggan menjawab. Masih hidup, terluka parah. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berhenti untuk menatap Jun Wuyi yang berada di samping Jun Zantian. Memberikan dia kemudian menghilang tanpa jejak. Percikan harapan yang telah menyala di dalam Jun Zantian tiba-tiba padam oleh sepanci air dingin. Jun Zantian merasa dirinya terkejut tidak masuk akal. Tatapan yang digunakan Sado ketika melihat Jun Wuyi tampak seolah-olah dia mencoba mengirim pesan. Meskipun Jun Moxie tidak akan mati karena luka-lukanya, kondisinya tidak akan lebih baik dari Jun Wuyi. Hati Jun Zantian, yang telah menjadi tak bernyawa, baru saja menjadi hangat, tetapi sekarang membeku. Mungkinkah satu-satunya pewaris keluarga Jun saya akan menjadi cacat? Dengan pikiran-pikiran ini berputar-putar di benaknya, hati kakek Jun meledak dengan amarah yang mengamuk. Jika dia tidak salah, orang-orang yang akan selalu melawan cucunya saat itu adalah keluarga Meng dan Li. Persetan nenekmu, saya tidak peduli jika masalah hari ini ada hubungannya dengan kalian. Saya hanya akan melemparkan kalian semua ke talenan. Anggap ini hari sial Anda. Jun Zantian mengutuk keras di dalam hatinya. Dia melompat ke atas kudanya, menggertakkan giginya dan berteriak, "Prajurit, ikuti aku, kami akan melakukan serangan." Alasan Sado melirik Jun Wuyi bukan demi memberikan pesan kepada kakek Jun. Dia hanya punya alasan yang berbeda. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang berdarah. Kemarahan yang menusuk langit Jun Zantian akan menyelimuti seluruh ibu kota dalam hujan darah. Di dalam ibu kota, kuda perang berlari bolak-balik. Satu demi satu, tempat tinggal banyak pejabat tinggi dibakar. Suara senjata beradu dan jeritan menyedihkan memenuhi udara. Sebelum Sado muncul, banyak pria berbaju hitam mulai bergerak dalam kegelapan. Seperti hantu, mereka menyusup ke kediaman pejabat pengadilan satu demi satu. Beberapa tempat tinggal tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali dan para pejabat jatuh di depan pedang mereka. Darah berceceran di seluruh. Dua asisten menteri kehakiman, Meng Ziyu dan Li Qiao masing-masing adalah anggota faksi Meng dan Li. Mereka juga pendukung Pangeran Sulung. Mereka biasanya sangat tidak ramah terhadap keluarga Jun. Namun, malam ini, kedua keluarga mereka harus sangat menderita. Saat genderang perang masih bergema, beberapa pria berbaju hitam melompat ke kediaman dua pejabat pengadilan ini. Dimulai dengan penjaga gerbang. Orang-orang ini meninggalkan jejak darah saat mereka berjalan ke aula utama sebelum masuk ke kamar tidur target mereka. Kedua pejabat pengadilan yang menyedihkan itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun sebelum kepala mereka dipenggal. Untungnya, anggota keluarga mereka selamat. Segera setelah itu, tempat tinggal mereka dibakar. Api mereka menyala terang di malam hari. Salah satu sensor kekaisaran saat ini, Tai Yan, selalu berselisih dengan Jun Zantian. Putranya telah mengikuti Jun Zantian berperang tetapi akhirnya melanggar hukum militer dan dipenggal. Kejadian ini menyebabkan dia menjadi marah selama bertahun-tahun. Mendengar suara genderang perang, dia berpikir bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Jun Zantian. Dengan cepat turun dari tempat tidur, dia berpakaian dan mulai mengerjakan petisi pemakzulan. Di tengah jalan, jendelanya tiba-tiba pecah saat beberapa pria bertopeng hitam menyerbu masuk seperti hantu. Mereka menyambar petisi pemakzulan yang belum selesai, meliriknya dan mencibir. Menggulung petisi, mereka secara brutal memaksanya ke tenggorokan lelaki tua ini sebelum memotong lehernya. Petisi itu juga memotong setengah dalam prosesnya. Sensor kekaisaran lainnya Zhou Mengkeng muncul setelah Jun Wuyi kalah perang dan akhirnya menjadi lumpuh. Saat itu, dia mendakwa Jun Wuyi dengan tuduhan sebagai komandan yang tidak kompeten, yang menyebabkan pemecatan Jun Wuyi dari tugas militer. Malam ini, dia minum anggur dan tidur bersama salah satu selirnya. Tanpa diduga, dia akhirnya akan diculik dalam setelan ulang tahunnya. Selanjutnya, miliknya yang berharga di antara kedua kakinya dipotong sebelum ditikam di jantungnya.
Setelah itu dia digantung telanjang di salah satu pohon besar di kediamannya. Matanya, yang tetap terbuka sampai mati, diam-diam menatap api yang melahap kediamannya. Dua keluarga lain yang pernah menjadi bagian dari faksi keluarga Jun tetapi telah berubah menjadi mantel dan bergabung dengan faksi pangeran kedua merasakan firasat setelah mendengar suara drum pemanggilan jenderal. Qian Wangwan dan Wu Yun, kedua pria ini sangat menyadari bagaimana biasanya kakek Jun bertindak. Meskipun tempat tinggal mereka agak jauh dari gerbang kota, mereka membuat keputusan yang bijaksana. Segera tinggalkan kota. Mereka dengan cepat merapikan beberapa barang mereka dan berjalan menuju gerbang kota, berencana untuk melarikan diri di tengah malam dan berbaring. Namun, ketika mereka tiba di gerbang kota, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh pasukan. Perwira yang memimpin para prajurit meneriakkan perintah untuk menangkap pembunuh, memberi isyarat kepada pemanah untuk melepaskan serangan mereka. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Di gerbang selatan, lebih dari 100 anggota keluarga Qian diubah menjadi landak, wajah mereka menjadi tidak dapat dikenali. Di gerbang barat, hampir 60 anggota keluarga Wu semuanya terbunuh, mayat mereka menjadi bubur berdarah. Setelah itu, tubuh mereka disiram dengan minyak dan dibakar. Bau busuk mayat yang terbakar segera naik ke 9 surga. Di samping mayat kedua keluarga, 2 papan kayu tinggi dibangun. Pembalasan asasin, sensor kekaisaran yang malang terbangun di tengah malam dan memasuki toilet. Keesokan harinya, dia ditemukan dengan pan asteriste telanjang tergantung di udara, kepalanya didorong jauh ke dalam lubang kotoran. Orang hanya bisa menebak berapa lama dia harus mati lemas sebelum mati. Para pejabat yang memegang posisi tinggi ini pada saat ini telah berubah menjadi sekawanan domba yang dikelilingi oleh gerombolan serigala yang rakus. Pada malam ini, sepertinya akhir hari telah turun ke seluruh ibu kota. Api kemarahan kakek Jun yang mengamuk benar-benar menelan ibu kota. Luasnya apa yang terjadi telah melampaui apa yang diharapkan Yang Mulia. Ketika Yang Mulia menerima laporan itu, dia segera menjadi marah sampai-sampai menghancurkan apapun yang bisa dia letakkan di tangannya. Pasukan rahasia keluarga Jun mengamuk seperti segerombolan hantu yang haus darah. Di bawah malam yang kacau dan jumlah pertumpahan darah dan kematian yang luar biasa, unjuk kekuatan dari pasukan rahasia keluarga Jun telah mengguncang anggota terkemuka ibu kota. Banyak dari mereka terluka parah sementara lebih banyak lagi yang gemetar ketakutan. Masing-masing dari mereka berbagi satu pemikiran. Melawan kekuatan yang tak terbendung seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin mereka harus mempertimbangkan untuk mengorganisir kelompok pembela baru untuk rumah mereka. Ini terutama berlaku untuk ketiga pangeran. Masing-masing dari mereka telah memanggil sekutu mereka dan menyerukan pertemuan darurat. Kekuatan besar yang dimiliki oleh keluarga Jun telah menyebabkan mata ketiga pangeran menjadi merah darah. Andai saja mereka mampu menangkap kekuatan semacam itu, namun, di tengah diskusi mereka, istana tempat tinggal mereka tiba-tiba terbakar. Setelah itu, tak terhitung banyaknya kepala yang dipenggal dilemparkan ke dalam. Darah mereka menodai tanah. Ketiga pangeran ketakutan dan segera memerintahkan pengawal istana mereka untuk mencari-cari. Namun, tidak ada yang ditemukan. Selain itu, ketika mereka mencoba mencari di luar, mereka dipaksa untuk kembali oleh tentara yang berpatroli. Secara alami, ada pengecualian di antara banyak keluarga besar. Misalnya, keluarga Li, keluarga Meng dan keluarga Song. Fondasi mereka dalam dan kuat. Ketika pria bertopeng hitam memulai serangan mereka, ahli keluarga mereka dengan cepat bereaksi untuk menghentikan serangan mereka. Namun, serangan api terhadap keluarga mereka terus berlanjut. Di ruang rahasia keluarga Li, ada beberapa orang yang ingin pergi setelah mendengar teriakan pertempuran yang terjadi di luar. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih dan berusia lebih dari 30 tahun. Wajahnya dingin dan sombong. Hanya dengan melihat sikap dan sikapnya, orang akan dapat menyimpulkan bahwa dia adalah ahli langit Suan yang telah membunuh Qin Hu di depan Tuan Tua Tang Wanli. Pintu kamar terbuka dan Tuan Muda Li Youran masuk. Youran, biarkan aku keluar. Di antara orang-orang ini, yang terkuat seharusnya hanya berada di sekitar tingkat kultivasi Jade Suan. Apa yang harus ditakuti? Siapapun dari kita di sini sudah cukup untuk menghentikan mereka. Aku benar-benar tidak bisa mengerti.
Serangan orang-orang ini telah mencapai ambang pintu Anda sendiri, namun Anda memilih untuk tetap acuh tak acuh. Karena orang-orang ini memiliki keinginan mati, maka sebaiknya kita membantu mereka memenuhinya. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia selalu menjadi orang yang sombong dan sombong. Sejak kapan dia menjadi pengecut yang harus bersembunyi di tempat rahasia? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 74. Ini penjelasan saya. Tidak, sama sekali tidak. Pada saat ini, Li Youran benar-benar tersenyum tenang. Aku lebih suka Li Residence dibakar abis daripada memobilisasimu. Senyumnya mengandung campuran aneh antara kelembutan dan kekejaman yang mengerikan. Selama orang-orang kita masih hidup, keluarga Li juga akan tetap ada. Tetapi jika Anda ingin menunjukkan diri Anda, apa yang dilakukan pria bertopeng hitam itu tidak lagi penting. Satu hal yang saya yakini, kami akhirnya akan menarik perhatian banyak mata. Setelah identitas Anda terungkap, atau bahkan jika identitas Anda tidak terungkap, keluarga Li akan berakhir dengan sup panas. Selain itu, rumor bahwa Suan Kor ada di tangan keluarga Li akan menyebar ke segala arah. Ketika itu terjadi, kakak senior, tolong tetap di ruang rahasia ini untuk saat ini dan jangan keluar. Setelah masalah ini selesai, saya akan segera mengatur seseorang untuk mengirim Anda ke luar kota. Jika ada hal lain yang memerlukan bantuan Anda, saya akan segera memberitahu Tuan dan rekan senior. Li Youran tertawa ringan. Kali ini, bukan saja aku tidak akan menghentikannya, aku bahkan akan mengirim beberapa orang lagi untuk dia bunuh. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada adipati tua ini pada akhirnya. Tindakan kejinya tidak berbeda dengan kejahatan pemberontakan. Bahkan jika istana kerajaan entah bagaimana mau mengabaikannya, apakah kaisar akan mentolerirnya? Seringai langka muncul di wajah Li Youran. Sangat baik. Jika itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan menuruti keinginanmu. Wajah pria berjubah putih itu menunjukkan ketidakpuasan, tapi dia mengangguk tak berdaya. Saudara muda, jika Anda punya waktu untuk itu, Anda harus pergi mengunjungi Tuan. Tuan telah mengkhawatirkanmu. Kakak senior dapat diyakinkan, saya pasti akan melakukannya. Li Youran tersenyum tipis dan berjalan keluar. Saat itu, kembang api sinyal udara meledak di langit dengan suara boom. Ledakannya menciptakan berbagai warna di langit, indah hingga ekstrim. Setelah kembang api dinyalakan, semua pria bertopeng hitam segera mundur, seperti air pasang surut. Mereka melepaskan diri dari pertempuran mereka dan mundur. Beberapa melompat melintasi dinding sementara yang lain bergegas keluar melalui pintu. Dalam hitungan beberapa kedipan, mereka semua telah menghilang ke dalam hamparan luas malam. Segera, suara gemuruh kuku bergema saat ribuan kavaleri bereaksi. Dengan tertib, unit kavaleri militer melaju menuju kediaman Li dengan kecepatan terbaik. Dalam beberapa saat, mereka semua telah tiba di depan pintu kediaman Grand Preceptor Li. Serangkaian perintah terdengar dan prajurit berkuda mendesak kuda mereka untuk bergerak mengelilingi kediaman Li. Gerbang utama dihancurkan dengan ledakan dan kakek Jun Zantian melangkah masuk, tubuhnya memancarkan niat membunuh. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya biru langit, hasil dari penyaluran ki langit Suan di dalam tubuhnya. Meskipun kemungkinan keluarga Li tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya karena identitasnya, dia harus mempertimbangkan, bagaimana jika, bagaimanapun, lebih baik aman daripada menyesal. Di kedua sisi, dua tim tentara elit memasuki area dalam dua baris, pedang mereka berkedip. Semua anggota keluarga Li, keluar dari sini, pembunuh telah muncul di dalam kota dan aku sekarang sedang melakukan pencarian di seluruh kota. Kakek Jun meraung keras, suaranya mengguncang seluruh kediaman. Hehe, ternyata kakak Jun secara pribadi datang. Anda menghormati tempat tinggal saya yang sederhana dengan kehadiran Anda. Wajah guru besar Li Sang tersenyum saat dia melangkah keluar dari aula utama. Selangkah demi selangkah,
dia menunjukkan sikap bersemangat seseorang yang baru saja dipertemukan kembali dengan saudara kembarnya yang telah lama hilang. Wajah Jun Zantian tetap pasif. Grand Preceptor Li, tolong awasi bawahan dan kerabatmu. Putri Ling Meng baru saja menderita percobaan pembunuhan. Jadi, saya sekarang melakukan tugas saya dalam mencari dan menangkap para pembunuh. Jika ada orang di sini yang terluka karena mengganggu tugas militer saya tidak akan bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Jari, memegang, Li Sang melangkah maju. Janggut putihnya mengalir ringan. Ekspresi lembut di wajahnya berkedip sesaat sebelum dia berkata dengan suara keras. Duke Senior Jun, Anda adalah Grand Marshal dari pasukan militer kerajaan, seorang adipati kerajaan, orang yang memiliki otoritas dan bobot besar di istana kerajaan. Namun, saya adalah Grand Preceptor, orang lain yang memiliki otoritas besar di pengadilan, dan juga seorang duke, tanpa keputusan yang mulia. Siapa yang berani lancang di dalam kediaman Li saya? Jun Zantian mencibir, matanya mengungkapkan jejak emosi. Grand Preceptor, apakah Anda mencoba menyiratkan bahwa pejabat tinggi manapun di dalam istana memiliki hak untuk menyembunyikan pembunuh di dalam rumah mereka, pergi mencari siapapun yang berani menghalangi, bunuh mereka tanpa ampun? Tiba-tiba, ratusan tentara berbaris dari belakang, menuju area dalam kediaman Li dengan tujuan mencari. Tubuh Li Sang gemetar karena marah dan dia berteriak, Jun Zantian, kamu bertindak dengan berani, melampaui batas kantormu. Apakah Anda berencana untuk memberontak? Jun Zantian tertawa terbahak-bahak. Grand Preceptor benar-benar tahu cara bercanda. Pejabat senior ini hanya mencoba membasmi para pembunuh yang mencoba membunuh putri kekaisaran. Bagaimana tindakan saya ini melampaui batas kantor saya? Bagaimana ini bisa dianggap kurang ajar? Bagaimana saya berencana untuk memberontak? Grand Preceptor, Anda telah mencoba menghentikan saya dari mencari tempat tinggal Anda cukup lama sekarang. Mungkinkah ada hubungan antara Anda dan para pembunuh? Setelah mengatakan itu, kakek Jun mengabaikannya dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para prajurit untuk mempercepat kecepatan pencarian mereka. Pada saat inilah seorang anak muda berjubah putih melangkah maju. Itu tidak lain adalah Li Youran. Dia memberi hormat-hormat kepada Jun Zantian sebelum berbicara. Karena senior Duke Jun ingin melakukan pencarian, bawahan keluarga Li kami pasti tidak akan menentangmu. Namun, tanpa keputusan yang mulia, tindakan senior Duke Jun hari ini akan sama saja dengan tindakan ceroboh masuk tanpa izin ke rumah pejabat tinggi pengadilan. Hehe. Bahkan jika senior Duke Jun tidak takut dengan konsekuensinya, keluarga Li kita masih perlu menjunjung tinggi beberapa reputasi kita. Jika masalah ini disebarluaskan, maka reputasi kita berdua akan dicoreng. Jun Zantian dengan dingin menatap anak muda yang tampak anggun berdiri di depannya. Dia tidak bisa tidak mengingat cucunya, Moxie. Cucunya bisa saja menjadi lebih kuat daripada Li Youran. Tetapi akhirnya menderita serangan jahat. Ketika dia memikirkan hal itu, amarahnya meledak dan dia dengan dingin bertanya, apa yang kamu sarankan? Junior ini hanya memiliki pertanyaan sederhana untuk ditanyakan kepada senior Duke Jun. Senior Duke Jun terus mengulangi bahwa kamu ingin melakukan pencarian di kediaman keluargaku untuk menemukan pembunuh. Tidak masalah dari mana atau bagaimana adipati senior menerima informasi bahwa keluarga Li kita menyembunyikan pembunuh. Namun, apa yang akan dilakukan senior Duke jika Anda tidak dapat menemukan pembunuh di dalam kediaman keluarga saya? Li Youran dengan lembut tersenyum dan maju selangkah lagi. Jika itu terjadi, senior Duke Jun harus memberikan penjelasan kepada keluarga Li kita. Kakek Jun tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia maju selangkah dan menamparkan wajah Li Youran dengan ganas. Suara "pat" terdengar, diikuti oleh tendangan dari kakek Jun yang diarahkan ke perut Li Youran. Setelah menendang Li Youran ke tanah, kakek Jun berbicara dengan marah. Senior ini sedang dalam proses mencari pembunuh. Bahkan kakekmu tidak berani kentut di depanku, tapi kamu? Apakah kamu, Anda berani keluar untuk memulai debat dan mencari kesalahan dengan senior ini? Anda ingin penjelasan? Ini penjelasan saya, Pak. Jun Zantian meludah. Apa lelucon? Jika kami tidak dapat menemukan pembunuhnya, itu secara alami berarti bahwa keluarga Li Anda tidak bersalah.
Jika kita tidak bisa menangkap pembunuhnya, maka kita jelas harus terus mencari. Apalagi yang ada di sana, saya lebih tertarik untuk menanyakan hal ini kepada Anda. Keluarga Lee Anda, dari senior hingga junior telah mati-matian berusaha menghentikan saya melakukan pencarian para pembunuh. Apa yang kamu rencanakan? Mungkinkah keluarga Lee Anda berencana untuk memberontak? Apakah Anda dalang di balik upaya pembunuhan Putri Kekaisaran? Jika para pembunuh berhasil melarikan diri karena tindakan Anda menunda tugas saya, apakah keluarga Lee Anda memiliki cukup kepala untuk memikul tanggung jawab ini? Kata-kata ini ditujukan pada Lee Sang. Jelas, kakek Jun tidak memandang Lee Youran sebagai seseorang dengan kualifikasi untuk berbicara dengannya. Bahkan dalam konfrontasi antara kekuatan militer, pangkat harus dipertimbangkan. Jika sekelompok tentara pemula tanpa kualifikasi dikirim ke medan perang, mereka hanya akan ditekan dan dibantai. Secara alami, Lee Youran memahami logika ini. Namun, dia tidak tahan melihat kakeknya dipermalukan begitu. Selain itu, memang ada beberapa orang yang tidak boleh ditemukan tinggal di dalam kamar tersembunyi mereka. Jika orang-orang itu ditemukan, itu sama saja dengan lumpur kuning yang dioleskan ke pakaian dalam mereka. Bahkan jika itu bukan kotoran, semua orang akan tetap menganggapnya kotoran. Bahkan jika keluarga Lee tidak bersalah, semua orang masih akan berpikir keluarga Lee bersalah, meninggalkan tanpa pilihan. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Jun Zantian saat ini tidak lagi peduli dengan status atau reputasinya? Sebuah tamparan dan tendangan dieksekusi dalam sekejap. Lee Youran mungkin jenius, tetapi pengalamannya terbatas. Tingkat kultivasinya saat ini hanya di Suan Emas. Perbedaan surga dan bumi dibandingkan dengan langit Suan kakek Jun. Selain itu, dia tertangkap basah, dan dengan demikian harus menanggung tamparan di wajah dan tendangan ke perutnya. Yang bisa dia rasakan hanyalah pikirannya berdering dan bintang-bintang berputar di depan matanya. Meskipun kakek Jun tidak menggunakan Suan Ki dalam serangannya, keduanya dilakukan di depan mata ribuan orang. Bagi Lee Youran, tamparan ini mirip dengan serangan ke jantungnya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 75. Cari, viciously. Lee Youran diam-diam bangkit dan menegakkan dirinya, rasa dingin yang kejam melintas di matanya sebelum menghilang. Dia mempertahankan sikap sopan dan berkata dengan senyum rendah hati. Ajaran senior Duke benar. Mohon maafkan pelanggaran junior ini. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Melihat Jun Zantian, wajahnya mengungkapkan senyum ketulusan yang bahkan mampu menggambarkan dia merasakan rasa malu yang mendalam. Sepertinya dia benar-benar malu dengan kata-kata yang baru saja dia ucapkan sebelumnya. Mata Jun Zantian melebar saat dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Dilihat dari sikapnya yang tenang, bocah ini bukan individu biasa. Dia mungkin tipe kejam yang bisa mempermainkan orang sampai mati. Jun Zantian menghela nafas dalam hati. Jika Moxie tetap sehat, bocah ini akan menjadi saingan terbesarnya di antara generasi muda. Dia dengan dingin berbalik dan mengejek. Garis keluarga Lee memang tipe yang jahat. Jenggot Grand Preceptor Lee Sang bergetar. Kata-kata Jun Zantian setara dengan mengutuk semua leluhur keluarga Lee mereka. Semua orang menyingkir dan biarkan dia mencari. Tas tua Jun, jika Anda tidak dapat menemukan pembunuhnya, senior ini akan melakukan diskusi yang baik dengan Anda sebelum Yang Mulia besok. Ketika itu terjadi, saya akan melihat apakah Anda masih bisa mempertahankan ketangguhan ini. Lee Sang dengan dingin melambaikan tangannya, berbalik dan menyerbu ke arah pohon bunga. Dia duduk di bawah pohon dan menutup matanya, tidak membuat gerakan lagi. Jun Zantian melambaikan tangannya lagi. Cari secara detail, jangan lewatkan satu tempat pun dan jangan biarkan satu batu pun terlewatkan. Hampir 1000 tentara di belakangnya meneriakkan penegasan mereka serempak dan bergegas masuk. Seketika, seluruh keluarga Lee terbalik sampai ayam terbang dan anjing melompat. Di tempat yang terletak agak jauh dari Lee Residence adalah kursi sedan yang tampak normal. 4 sosok berdiri di sekitar kursi sedan, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian.
Tirai kursi sedan diangkat untuk mengungkapkan satu set mata yang mengamati situasi di Lee Residence. Telinga orang itu terfokus untuk mendengarkan percakapan di dalamnya. Orang ini memiliki wajah jernih yang agak persegi. Namun, kedua alisnya miring ke atas, seperti sepasang naga yang membumbung ke surga. Bahkan tanpa bergerak atau mengatakan apapun, dia memancarkan aura menakjubkan yang menakjubkan. Setelah mendengarkan sebentar, orang ini menutup matanya dan bergumam. Jumlah kekeraskepalaan yang ditunjukkan oleh Jun Zantian terhadap keluarga Lee kali ini memang sedikit berlebihan. Wajar jika keluarga Lee memiliki banyak rahasia yang berkaitan dengan perlindungan keluarga mereka yang akan terbukti berbahaya jika terungkap. Jika rahasia ini terungkap, keluarga Lee akan menghilang. Jun Zantian tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Tetapi kerajaan masih membutuhkan keluarga Lee. Orang itu mengerutkan kening, sepertinya sedang sakit kepala. Bayangan, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kamu harus melangkah maju untuk menyelesaikannya. Tidak ada satu suara pun yang terdengar di luar, tetapi orang ini tahu bahwa perintahnya telah diterima. Dia kemudian menutup matanya, jari-jarinya mengetuk meja teh yang terbuat dari batu giok. Kedua alisnya bergerak, tampak mendekat dan terjalin satu sama lain. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Cucu Lee Sang ini bukan hanya bakat, dia adalah bakat yang sangat berbahaya. Tentara Jun Zantian mencari sepanjang jalan saat mereka bergerak, membalikkan kontainer dan menjatuhkan lemari, menyebabkan barang-barang jatuh dan jatuh. Sepertinya orang-orang ini tidak mencoba untuk mencari pembunuh, tetapi di sini murni untuk melakukan tindakan penghancuran. Peng, sebuah vas besar terlempar keluar dan hancur berkeping-keping. Wajah Grand Preceptor Lee Sang berkedut sejenak. Jumlah vas itu hanya peng, peng. Kakek Jun melihat sekeliling dengan wajah dingin sambil memegang cambuk kudanya. Menghirup dalam-dalam, dia berteriak, "Aku ingin kamu mencari dengan kejam." Meskipun suasananya sangat serius, mereka yang berdiri di belakangnya semua menoleh dan diam-diam tertawa. Tindakan mencari, bisakah kata kejam digunakan untuk tindakan seperti itu? Penggunaan kata-kata senior Duke Jun tampaknya cukup tidak profesional. Kata vicious harus digunakan untuk crush, hancurkan semuanya dengan kejam. Benda tua ini bisa sangat lucu. Sepertinya dia takut orang tidak akan tahu bahwa dia hanya mencoba membuat kekacauan. Mari kita amati sedikit lebih lama. Pria di kursi sedan tidak bisa menahan senyum. Mendengar kata kejam, para prajurit melanjutkan pencarian dengan lebih kekuatan. Hampir 2.000 tentara membanjiri kediaman Lee, bertindak seolah-olah mereka baru saja menerobos benteng musuh. Apapun yang bisa dilempar dibuang, apapun yang bisa dihancurkan dihancurkan. Setiap anggota keluarga Lee menatap tontonan ini dari halaman, darah menetes dari hati mereka. Semua itu adalah uang. Setelah beberapa saat, pria di dalam kursi sedan itu memejamkan matanya sedikit dan berbisik. Seharusnya tidak ada masalah di sini, ayo kembali. Dia menutup tirai dan bersandar di kursi empuk, sebelum menutup matanya. Jun Zantian tua sudah memahami niatnya dan hanya menghancurkan hal-hal yang ditempatkan secara mencolok. Adapun area rahasia di Lee Residence, dia memilih untuk menghindarinya. Sepertinya tidak akan ada masalah di sini. Saya ingin melihat apakah ada keluarga yang masih berani memihak lagi setelah putaran kekacauan ini. Pria di kursi sedan itu tersenyum. Bahkan jika kamu ingin bertarung, kamu harus bertarung dalam batas-batas tertentu. Begitu tindakanmu membahayakan keselamatan kerajaan, maka apa yang terjadi hari ini adalah sebuah peringatan. Kursi sedan itu pergi dengan tenang tanpa jejak. Jun Zantian terus berdiri diam. Tetapi Jun Wuyi menoleh untuk mencari sesaat setelah kursi sedan itu pergi. Melapor ke Grand Marshal, tidak ada jejak pembunuh yang ditemukan. Satu demi satu, para prajurit keluar untuk memberikan laporan mereka. Masing-masing menyatakan bahwa para pembunuh tidak ditemukan. Jun Zantian menjadi marah dan berteriak, "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa para pembunuh telah terbang ke langit? Mereka tidak ada di Lee Residence. Lalu kita akan pergi ke kediaman lain untuk mencari." Memimpin para prajurit, dia melangkah keluar dari gerbang utama, melompat ke atas kudanya dan melaju ke depan. Arah yang dia ambil adalah yang mengarah ke keluarga Meng. Anggota keluarga Lee menatap kompleks mereka, yang telah diubah menjadi tempat tinggal pengemis. Air mata mengalir di mata mereka. Grand Preceptor Lee Sang menepuk pinggangnya saat dia berjuang untuk bangkit dari tanah.
Liouran dengan cepat keluar untuk membantunya berdiri. Baik kakek dan cucunya saling menatap mata dan melihat kemarahan terlihat jelas di dalam diri mereka. Kakek, siapapun yang memiliki mata yang bagus dapat mengetahui bahwa pria berbaju hitam itu dari dulu adalah milik Jun Zantian. Jun Zantian terus menggembar-gemborkan, mencari pembunuh sebagai alasan dan melemparkan tuduhan palsu kepada orang lain. Tindakan ini sama saja dengan memberontak. Karena dia tidak dapat menemukan pembunuh, besok kakek dapat berkumpul dengan sekelompok pejabat dan menurunkannya dengan berat. Liouran mempertimbangkan. Jun Zantian jelas menunjukkan tanda-tanda menjadi gila, memobilisasi militer untuk alasan pribadi, masuk tanpa izin ke rumah pejabat pengadilan dan menggeledah sembarangan. Hehe, jika kita bisa membawa kehancuran keluarga Jun dengan penghancuran properti ini, maka itu akan menjadi transaksi yang bisa diterima. Sebaliknya, jika kakek memilih untuk tetap berada di tanganmu, orang lain mungkin berpikir bahwa kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Li Sang mengerutkan kening dan menghela nafas panjang. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Youran, kamu adalah seorang jenius yang berbakat, memiliki kebijaksanaan yang melampaui masa. Bahkan di bidang strategi, Anda telah membuktikan diri mampu mengidentifikasi titik lemah musuh. Melihatmu menjadi yang nomor satu di antara talenta generasimu, kakek selalu merasa senang karenanya. Namun, Anda juga memiliki titik lemah. Salah satu contohnya adalah bidang pemerintahan. Anda masih terlalu muda. Karena itu, hal-hal yang bisa kamu lihat masih terbatas. Tata kelola. Liouran menjadi bingung. Apakah Anda mengatakan bahwa jumlah kejahatan oleh Jun Zantian ini tidak cukup bagi Yang Mulia untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Jun? Cukup? Tidak, bukan itu. Itu jauh dari cukup. Alis putih Li Sang bergetar, ekspresi kemarahan dan ketidakberdayaan sebelumnya yang dia tunjukkan sebelum Jun Zantian sebelumnya telah menguap. Sebaliknya itu diganti dengan ekspresi kelihayan yang tak ada habisnya. Jelas, ekspresi yang dia tunjukkan sebelumnya palsu. Kamu masih belum mengerti seberapa besar kepercayaan Yang Mulia terhadap Jun Zantian. Sebagai permulaan, hidup Yang Mulia telah diselamatkan oleh Jun Zantian setidaknya 6 kali atau lebih. Saat itu, jika Jun Zantian ingin memberontak atau jika dia memiliki sedikit pun ambisi rahasia, maka kursi kaisar akan menjadi miliknya sejak lama. Memang benar bahwa tidak mungkin ada cinta di dalam keluarga kerajaan. Namun, seseorang tidak akan pernah benar-benar memperlakukan seorang loyalis mutlak sebagai musuh bebuyutan. Hanya dengan beberapa hal yang terjadi sebelumnya, apakah menurutmu mungkin untuk menjatuhkan Jun Zantian? Li Sang tertawa sebentar. Apakah kamu benar-benar menganggap Jun Zantian sebagai orang yang tidak berotak yang akan menyinggung keluarga Li kita sampai akhir? Selanjutnya, berdasarkan gerakannya sebelumnya, apakah Anda berpikir bahwa dia telah memaksa kita ke jalan yang tidak bisa kembali? Liouran adalah orang yang brilian. Hanya dalam beberapa saat, dia telah memahami banyak poin yang diucapkan. Wajahnya sangat berubah dan dia berkata, "Mungkinkah?" Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 76. Perubahan. Li Sang tersenyum kecut. Jika Yang Mulia tidak berada di belakang apa yang terjadi hari ini, maka keluarga Li kita tidak akan menjadi apa-apa selain tanah mayat sekarang. Tidak seorang pun dari kita akan dibiarkan hidup. Itu seharusnya menjadi niat awal Jun Zantian. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mengerahkan pasukan. Di suatu tempat di antara keduanya, pasti telah terjadi sesuatu yang mengubah pikirannya. Adapun orang yang dapat menyebabkan Jun Zantian berubah pikiran, hanya ada satu orang seperti itu di seluruh Tianxiang, Kaisar. Oh, ada lagi. Cucunya, Jun Moxi. Sebelumnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa Debauci sudah mati. Tampaknya tidak demikian halnya. Jika Jun Moxi benar-benar mati, maka Yang Mulia mungkin tidak mampu menahan Jun Zantian. Jadi, saya menyimpulkan bahwa Jun Moxi seharusnya masih hidup. Tambahan, jadi,
Jun Zantian sebenarnya memiliki pengaruh yang sangat kecil tentang semua yang terjadi hari ini. Meskipun kami tampaknya telah jatuh ke dalam kemalangan tanpa alasan hari ini, saya percaya akan ada orang lain yang jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan kami. Li Sang tertawa. Upaya pembunuhan pada putri kekaisaran telah memprovokasi Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia telah memutuskan untuk memanfaatkan kemarahan Jun Zantian untuk mengatur ulang basis kekuatan ketiga pangeran. Semua keluarga atau pejabat yang telah memilih untuk berpihak pada pangeran akan menerima peringatan malam ini. Beberapa bahkan akan diasingkan atau diperlakukan dengan kasar. Adapun mereka yang berada di dalam istana kekaisaran, pengaturan ulang mungkin telah selesai sekarang. Sayang sekali, semua persiapan kita. Jun Zantian menjadi gila hari ini tidak terduga, tetapi itu juga merupakan kejadian yang tak terhindarkan. Jika kita menggenggam Jun Moxi saat itu, lelaki tua ini mungkin sudah gila sejak lama. Jadi, Yang Mulia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari tindakan kegilaan Jun Zantian untuk hehe. Yang Mulia akan mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan militer keluarga Jun, dan kemudian menekan kekuatan keluarga besar lainnya seperti kami sebelum menekan insiden ini. Dalang di balik Jun Zantian tidak lain adalah Kaisar sendiri. Kaisar juga yang paling mengerti apa yang terjadi malam ini. Jadi, apa menurutmu kita bisa melakukan apa saja pada Jun tua itu? Li Youran merasa agak terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pikiran kakeknya telah melihat sejauh ini. Dia bahkan telah dengan jelas memahami proses pemikiran dari mereka yang terlibat, terutama pemikiran dari orang yang berdiri di posisi tertinggi dalam kerajaan Tianxiang. Yang Mulia, Kaisar adalah orang yang sangat berbakat. Wajar jika dia tidak ingin penerusnya menjadi orang yang tidak kompeten. Dengan demikian, Yang Mulia mengizinkan ketiga pangeran untuk bersaing. Namun, Yang Mulia juga tidak ingin masalah meningkat di luar kendali. Itulah mengapa begitu tindakan ketiga pangeran itu berlebihan, Yang Mulia akan membersihkan papan dan memulai kembali semuanya untuk mereka. Ini adalah alasan terbesar mengapa keluarga besar dengan kekuatan sejati di dalam kota tidak akan pernah bergabung dalam perjuangan antara para pangeran. Ingat, lepaskan semua yang telah terjadi hari ini. Sampai situasinya stabil, jangan pernah mengambil tindakan. Lihat saja di sana, Li Sang menunjuk pada asap tebal yang mengepul ke langit. Semua orang yang memilih untuk mengambil tindakan sebelumnya semuanya telah dikirim dalam perjalanan ke surga. Kalau begitu, apakah itu berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa setelah semua yang terjadi hari ini? Li Youran bertanya. Bagaimana kita bisa tidak melakukan apa-apa? Bahkan jika kita mau, Yang Mulia tidak mau. Li Sang tersenyum licik. Makanya besok kita masih harus mengadu. Hanya dengan itu Yang Mulia memiliki alasan untuk menindas keluarga besar, yang merupakan niat sebenarnya Yang Mulia. Jika kita tidak ikut, kita akan berada dalam masalah di masa depan. Li Youran memasuki kondisi perenungan yang mendalam. Dia adalah orang yang cerdas, jenius dalam urusan sipil dan militer. Namun, mendengarkan kata-kata itu, dia menyadari betapa kurangnya pemahamannya tentang urusan politik. Dengan lembut membelai bagian wajahnya yang ditampar oleh Jun Zantian, matanya bersinar dengan kilatan dingin, seperti ular berbisa. Jun Zantian, aku tidak akan pernah melupakan tamparanmu ini. Sementara itu, Meng Residence saat ini sedang melakukan anjing melompat dan ayam terbang. Jika dibandingkan dengan keluarga Li, keluarga Meng jauh lebih buruk. Rumah mereka telah digeledah hingga dibongkar. Namun, Jun Zantian hanya merasakan depresi dalam dirinya. Karena ini bukan apa yang ingin dia lakukan, juga bukan hasil yang ingin dia capai. Setelah kejadian ini, ibu kota akan menjadi tenang untuk waktu yang lama. Setidaknya, begitulah tampilannya secara eksternal. Karena Yang Mulia telah mengatakan bahwa Moxi masih hidup, maka senior ini akan menjadi tombak bagi Yang Mulia. Melakukannya cukup bermanfaat, meskipun endingnya agak anti-klimaks. Niat asli senior ini adalah untuk membunuh semua orang ini. Meskipun sejumlah besar dari mereka telah dihabisi, yang paling penting tidak dapat dibunuh. Pada saat ini, suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar.
Jun Zantian, kamu dasar orang tua bodoh, hentikan." Tubuh Jun Zantian tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang didengar telinganya. Perlahan, dia berbalik, matanya menatap lurus, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang gila. Seorang lelaki tua kurus yang tampak layu muncul, tangannya membawa seseorang ke dadanya. Pria tua itu melesat dan muncul di hadapan Jun Zantian, terengah-engah dan berkeringat deras. Namun, Jun Zantian tidak memperhatikannya. Dia dengan cepat turun dari kudanya dan bergegas menuju lelaki tua kurus itu. Jun Zantian mengambil orang yang ditahan di dekat dada lelaki tua kurus itu dan berbicara dengan suara gemetar. Keberanian, secara kebetulan, kedua orang ini kembali tepat saat semuanya akan selesai. Ekspresi keterkejutan Jun Zantian jelas menunjukkan bahwa dia baru saja lolos dari cengkeraman keputusasaan mutlak. Dia memegang Jun Xie seolah-olah dia memegang harta paling berharga di dunia. Kerutan dalam di wajahnya menyembunyikan kekhawatiran yang dia rasakan. Ini adalah perasaan gembira karena menemukan sesuatu yang dianggap hilang selamanya. Jari-jarinya gemetar selaras dengan tubuhnya sementara matanya memerah karena kegembiraan. Menonton semua ini, Jun Xie merasa hatinya bergetar. Ini adalah komandan dari jutaan tentara. Seorang pria berdarah besi tangguh yang telah kembali sebagai pemenang setelah ratusan pertempuran. Tapi, melihat cucunya sendiri hidup pada saat ini membuatnya terkejut. Sikapnya tiba-tiba berubah menjadi orang tua yang lemah dan sakit. Ini adalah emosi yang lahir jauh di dalam darah dan daging seseorang. Pada saat ini, Jun Xie merasakan sesuatu yang baik dari lubuk hatinya. Itu adalah perasaan sakit yang memberinya rasa hangat dan nyaman. Selain itu, dia merasakan hidungnya menjadi masam. Jun Xie tiba-tiba merasa sulit bernafas, hidungnya sepertinya berhenti bekerja, perasaan yang membuatnya ingin menangis. Apakah ini kasih sayang yang pernah ia dambakan dalam mimpinya? Di masa lalu dan sekarang, apakah ada orang yang begitu peduli padanya? Di masa lalu dan sekarang, apakah ada orang yang akan memobilisasi tentara seluruh negara demi dia? Di masa lalu dan sekarang, siapa yang bisa membuang semua kekhawatiran mereka demi dia? Siapa yang akan jatuh ke dalam keputusasaan mutlak demi dia? Siapa yang bisa menjadi begitu bahagia sampai gila demi dia? Siapa yang bisa mengabaikan reputasi, kehidupan, dan keluarga mereka sendiri demi dia? Menonton lelaki tua di depannya, Jun Xie tidak ragu bahwa demi dia, lelaki tua ini bahkan akan menembus lubang di langit. Karena dia adalah satu-satunya harapannya. Satu-satunya hal yang bisa dia pegang. Selain itu, tubuh lumpuh Jun Wui pada saat yang tidak diketahui turun dari kudanya, duduk di tanah yang dingin. Melihat Jun Xie, dia dipenuhi dengan kejutan, kebahagiaan, dan kepuasan. Sepasang matanya yang seperti harimau tanpa sadar telah berlinang air mata. Dia diam-diam menoleh, membiarkan air mata jatuh sebelum berbalik, senyum terukir di wajahnya. Ini adalah keluarga saya. Apakah saya harus menolak semua ini? Tidak. Pada saat ini, Jun Xie tiba-tiba menerima identitasnya, menerima keluarganya. Terlepas dari cita-cita atau pola pikir, dia telah menerima dunia ini. Demi orang tua di hadapanku ini, dan keluarga ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya Jun Moxi. Saya anggota keluarga Jun, Kerajaan Tianxiang, Kota Tianxiang, keluarga Jun. Ini adalah keluargaku. Air mata Jun Zantian hampir meledak karena kegembiraan. Meskipun cucunya tampak terluka parah, dia tetap hidup. Selain itu, pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa kondisinya tidak separah yang diceritakan. Terima kasih surga, selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah menjadi sangat gembira, mata orang tua ini menjadi basah. Tubuhnya gemetar dan goyah. Malam ini cobaan. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 77. Kekacauan di Istana Kekaisaran. Pada hari berikutnya, pengadilan kekaisaran dipenuhi dengan perselisihan dari berbagai kelompok. Adegan itu tidak berbeda dengan sekelompok pedagang dan petani yang berdebat di pasar. Setelah salam ritual kepada Yang Mulia,
suasana menjadi sunyi. Seperti ketenangan sebelum badai. Sebelum Yang Mulia ada setumpuk petisi yang menyerukan pemakzulan Jun Zantian. Yang Mulia mengamati istana kekaisaran dan terkejut melihat banyaknya jumlah posisi kosong. Meskipun dia sudah mengharapkannya, hasil ini sangat melebihi harapannya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Meskipun dia telah menerima laporan tadi malam, di mana dia menjadi marah, itu hanyalah sebuah laporan dengan nama yang tertulis di atasnya. Namun, Yang Mulia sekarang melihat hasilnya dengan matanya sendiri. Sebagian besar anggota pengadilan kekaisaran telah menghilang. Yang Mulia tidak bisa terbiasa dengan itu. Jika dibandingkan, ini akan seperti ruang kelas dengan 100 siswa. Jika seseorang menerima berita di tengah malam bahwa 30 dari siswa itu telah pindah atau keluar, orang itu tidak akan merasa banyak. Namun, ketika orang itu melihat ruang kosong di dalam kelas, perbandingan ini mungkin bukan cara yang buruk untuk menggambarkan apa yang terjadi pada pengadilan kerajaan Tianxiang. Kemarin malam, setelah putri kekaisaran menderita upaya pembunuhan, kakek Jun mengambil tindakan, mengeluarkan pernyataan bahwa telah terjadi bencana. Di dalam kota Tianxiang, api mulai merajalela dan orang-orang dibunuh di mana-mana. Lebih dari 10 anggota berpangkat tinggi dari pengadilan kekaisaran akhirnya dipenggal. Selain itu, banyak di antara orang-orang ini pernah menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Jun. Selain itu, semua pria itu juga memiliki satu aspek umum lainnya. Orang-orang ini semuanya memilih untuk berpihak pada salah satu pangeran kekaisaran. Namun, aspek umum ini adalah sesuatu yang semua orang pilih untuk disimpan di dalam hati mereka. Pada titik waktu ini, mengatakan itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Di antara para korban insiden tadi malam, ada 12 yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini hari ini. Secara kebetulan, mereka dipisahkan menjadi 4 bagian yang dibagi rata di antara ketiga pangeran. Di antara mereka adalah seorang asisten menteri kehakiman, 2 asisten menteri personalia, 3 dari menteri ritus, 1 dari menteri pendapatan negara, 3 sensor kekaisaran dan 2 sarjana. Ini hanya mereka yang bisa dilihat di sini. Adapun mereka yang tidak bisa muncul hari ini, ada berapa banyak? Orang-orang yang berkumpul ini adalah mereka yang terus-menerus menentang anggota kasar dari istana kekaisaran dan telah terluka parah selama krisis kerajaan saat ini. Namun, dalam pikiran individu yang memiliki posisi tinggi, ini hanyalah bagian dari rencananya. Meskipun tadi malam, dia sendiri marah sampai matanya membiru, adapun para menteri dengan mata tajam dan ingatan yang kuat, mereka menyadari sesuatu. Hari ini, ada peningkatan wajah baru di dalam istana kekaisaran. Adapun wajah-wajah yang akrab itu, kebanyakan dari mereka telah menghilang. Salah satu contohnya adalah kapten pengawal bersenjata, Murong Qianjun. Dia adalah talenta yang kecepatan promosinya dianggap langka, terkadang dipromosikan 3 kali dalam sehari. Namun, bintang keluarga Murong yang sedang naik daun ini pada saat ini menghilang entah kemana. Tampaknya pembantaian di dalam istana kekaisaran tidak kalah berdarah dibandingkan dengan di luar. Sejumlah besar orang menjadi gugup. Apa yang terjadi semalam? Mengapa jumlah orang menjadi sangat sedikit hari ini? Siapa yang bisa memberitahuku? Yang Mulia memang master di antara master dalam urusan politik. Mengedipkan matanya, dia menggunakan sisi tepi matanya untuk menatap Jun Zantian yang tertidur. Senior Duke Jun benar-benar merasa mengantuk berkat acara kemarin. Ini jelas hanya dengan melihat wajahnya. Kalau tidak, dia tidak akan tertidur di pengadilan kekaisaran. Dia bahkan hampir mulai mendengkur. Tindakan Yang Mulia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi adalah tindakan pembuka bagi anggota pengadilan kekaisaran untuk memulai rentetan tuduhan mereka di dalam Imperial Hall. Sejumlah besar orang berlutut. Yang Mulia, kami mohon Anda untuk memberikan keadilan bagi kami. Sejumlah besar menteri berbicara dengan air mata mengalir di mata mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi sedih saat mereka bersujud dengan penuh semangat. Para menteri yang terhormat, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara detail. Bangkitlah dan ceritakan semuanya padaku. Kaisar mengerutkan kening, ekspresi bingung terukir di wajahnya. Setelah Yang Mulia menyelesaikan hukumannya, puluhan menteri semua berbalik pada senior Duke Jun Zantian. Mereka memulai rentetan tuduhan mereka.
Meskipun dia adalah seseorang yang telah mencapai jasa besar bagi kerajaan, dia mengabaikan hukum militer kerajaan. Dia memobilisasi kekuatan militer kerajaan untuk alasan pribadi. Dia meremehkan hukum kerajaan. Dia memandang kekuatan keluarga kekaisaran dengan jijik. Dia telah bertindak dengan ceroboh. Dia masuk tanpa izin ke kediaman para menteri. Dia membiarkan bawahannya membuat kekacauan dan bertindak tanpa hukum. Bahkan ada beberapa tuduhan kelas berat. Dia telah mengumpulkan pasukan pribadinya sendiri. Dia memiliki niat untuk memberontak. Singkatnya, ada banyak sekali tuduhan yang ditujukan padanya, semua diduga didukung dengan bukti yang meyakinkan. Kemudian, tuduhan meningkat ke tingkat yang lebih besar, di mana direkomendasikan agar Jun Zantian diberhentikan dan seluruh keluarganya dipenggal. Sejauh memusnahkan 9 kerabatnya, hanya dalam waktu singkat, suasana pengadilan kekaisaran telah menjadi intens. Wajah semua orang memerah, masing-masing dipenuhi dengan kemarahan. Akhirnya mereka semua bersorak. Tidak membunuh Jun Zantian sama dengan membahayakan kekuatan keluarga kekaisaran. Tidak membunuh Jun Zantian, orang-orang tidak akan ditenangkan. Jun Zantian mengalihkan pandangannya ke atas, matanya sedikit tertutup. Menonton pertunjukan oleh semua menteri di pengadilan kekaisaran, dia hanya bisa memikirkan cucunya yang terluka parah. Dia sedang merenungkan bagaimana meminta Yang Mulia untuk meminjamkannya dokter kekaisaran terbaik. Jun Zantian, Anda orang tua. Anda benar-benar berani bertindak dengan cara yang kurang ajar. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Yang Mulia menanyainya dengan nada yang sangat keras, tampaknya sangat marah. Yang Mulia, kemarin, menteri ini menerima kabar bahwa putri menderita percobaan pembunuhan di luar istana kekaisaran. Untungnya, keberuntungan sang putri baik dan dia berhasil melarikan diri tanpa cedera. Namun, mendengar bahwa para penjahat itu berani bertindak begitu liar, melangkah lebih jauh untuk mencemarkan martabat keluarga kekaisaran, menteri tua ini merasakan kemarahan tak berdasar keluar dari dalam hatiku. Menteri ini kemudian menerima berita lebih lanjut bahwa para pembunuh mungkin memiliki niat untuk menindaklanjuti dengan mencoba membunuh anggota keluarga kekaisaran dan pejabat tinggi pengadilan kekaisaran. Menteri tua ini khawatir bahwa penundaan apapun akan membawa bencana yang tidak dapat diperbaiki. Jadi, menteri tua ini telah memobilisasi tentara sebelum melapor kepada Yang Mulia, semua demi menangkap para pembunuh. Dalam kasus ini, menteri tua ini memang melakukan kesalahan. Menteri tua ini memohon pada Yang Mulia untuk penyelidikan yang cermat dan hukuman yang adil. Mulut kaisar hendak mengamuk, tetapi dengan paksa menahan diri. Dasar bocah tua, Anda sudah mengatakan semuanya secara rinci, apalagi yang harus saya tanyakan? Menanyakan pan asterisku. Anda menggambarkan diri Anda dalam cahaya yang benar. Menghukum Anda akan membuat saya menjadi penguasa yang kacau balau. Bagaimana saya harus melanjutkan tindakan ini? Lanjutkan berbicara, Yang Mulia. Kaisar mengerutkan kening, tampaknya tidak senang. Yang Mulia benar-benar bingung bagaimana melanjutkan dari sana. Iya. Menteri tua ini merasa khawatir tentang masalah ini dan tidak punya waktu untuk memberitahu Yang Mulia. Menteri tua ini bangun di tengah malam dan bergegas ke lapangan militer tanpa sempat selesai berpakaian. Namun, meskipun mobilisasi tentara dilakukan dengan cepat, kami tidak berdaya untuk menghentikan para pembunuh. Para pembunuh itu telah bersiap dan langsung membalikkan kota. Menteri tua ini mengerahkan setiap upaya terakhir tanpa cadangan dan bertindak sebagai garda depan untuk mengobarkan pertempuran berdarah melawan banyak pembunuh berbahaya. Setelah waktu yang lama, kami akhirnya berhasil mengekang bencana ini dan menghabisi para pembunuh itu. Jumlah total pembunuh ini mencapai ratusan. Tubuh mereka kemudian digantung untuk dipamerkan di depan gerbang kota. Namun, menteri tua ini tidak berani mengklaim penghargaan atas tindakan ini karena ada beberapa peristiwa yang disesalkan. Meskipun menteri tua ini telah mencoba yang terbaik, ada puluhan pejabat yang gagal dicapai oleh menteri ini tepat waktu sehingga mereka dibunuh secara brutal oleh para pembunuh. Kematian mereka yang mengerikan semua karena kecerobohan menteri tua ini dan respons yang lambat terhadap situasi ini. Menteri tua ini bersedia menerima hukuman atas kejahatan kecerobohanku dalam menjalankan tugasku. Kakek Jun menghela nafas, suaranya sedih. Semua kehidupan itu adalah pilar kerajaan Tianxiang kita. Dia menggosok matanya, tampak hampir menangis. Sebenarnya,
dia merasa mengantuk. Semua menteri di dalam Imperial Court mendengar kata-kata senior Duke Jun dan saling berhadapan. Apa, Anda bersedia menerima hukuman atas kejahatan Anda? Terima kepala ibumu, mendengarkan Anda. Anda hanyalah pahlawan hebat yang sendirian menyelamatkan seluruh kerajaan Tianxiang, bertindak tegas, membalikkan situasi dalam beberapa saat. Orang yang memikul beban berat untuk menyelamatkan rakyat jelata, menteri setia yang menempatkan pentingnya melindungi martabat keluarga kekaisaran di atas segalanya. Karena Anda telah mengatakannya seperti itu, tidak memberi Anda hadiah dalam jumlah besar akan sama saja dengan kehilangan reputasi yang sangat besar. Namun Anda mengatakan bahwa Anda bersedia menerima hukuman? Selain itu, apakah ada orang di sini yang tidak tahu bahwa pria berbaju hitam itu adalah bagian dari keluarga Jun, pembunuh? Apa lelucon? Bagaimana seseorang menggambarkan tindakan membalikkan hitam dan putih? Ini adalah bagaimana kami telah melihat ketidaktahuan yang tidak tahu malu. Tetapi kami belum pernah melihat tingkat ketidaktahuan yang begitu tinggi sebelumnya. Mengubah tindakan merampok kediaman orang lain menjadi perbuatan berjasa. Tingkat keahlian omong kosong ini telah mencapai ranah yang sama sekali baru, gunung yang layak dipuja. Adapun orang-orang mati yang dibiarkan tergantung untuk ditampilkan kepada publik, jika kepala penjara menteri kehakiman pergi memeriksanya, dia pasti akan menemukan bahwa wajah mereka sangat akrab, karena orang-orang itu hanyalah sekelompok orang, narapidana hukuman mati. Namun, tanggal eksekusi mereka dilanggar oleh Anda, Grand Marshal Jun. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 78. Dugu Zongheng. Ekspresi penghinaan muncul dari wajah semua menteri dan mereka bersiap untuk memulai serangan verbal mereka sekali lagi. Sejujurnya, penjelasan dan pembenaran kakek Jun benar-benar tak tertahankan dan terlalu mudah untuk disangkal. Bagaimanapun, kakek Jun adalah yang pertama dan terutama seorang jenderal. Keterampilannya dalam urusan sipil terlalu terbatas. Baginya untuk benar-benar dapat memberikan penjelasan sudah merupakan kejadian langka. Meminta penjelasan yang mendetail dan mulus benar-benar konyol. Tanpa diduga, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut melangkah maju. Orang tua ini memiliki sosok yang kuat. Berdiri di samping Jun Zantian, sepertinya ada dua gunung agung yang memaksakan aura agung mereka di dalam istana kekaisaran. Kumisnya menyebar eksplosif ke pipi samping dan janggut. Wajah yang tampak liar dan tubuh yang kurus. Ini tidak lain adalah kakek Dugu, orang paling kuat kedua dalam militer di kerajaan Tianxiang, dan predator nomor 1 di ibu kota. Dugu Zongheng, dia adalah individu biadab nomor 1 di kerajaan Tianxiang. Individu nomor 1 yang tidak masuk akal. Betis tangguh nomor 1. Keluarga hebat nomor 1. Tuan rumah keluarga besar. Pria ini memiliki kulit yang sangat tebal sehingga dia bisa dipuja sebagai master dalam ketebalan kulit. Ini adalah karakter yang akan mengacungkan ketidaktahuannya sebagai pengetahuan. Ini adalah karakter yang akan berbicara tentang pedang besar ketika membahas alasan. Semua anggota pengadilan kekaisaran, baik mereka dari urusan sipil atau militer, menunjukkan beberapa tingkat ketakutan terhadapnya. Bahkan kaisar saat ini tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Baru setelah dia melangkah maju, anggota pengadilan kekaisaran menyadari keberadaannya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada diri mereka sendiri. Orang tua ini sudah bertahun-tahun tidak menghadiri pengadilan. Kenapa dia tiba-tiba muncul hari ini? Baginya untuk muncul pada saat yang sensitif. Ada sesuatu yang jelas tidak benar. Mata bundar Dugu Zongheng melebar, seperti beruang gunung. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara kasar. Yang mulia, upaya pembunuhan terhadap putri kekaisaran dan pejabat pengadilan kekaisaran memang merupakan situasi nasional yang dapat melumpuhkan fondasi kerajaan kita. Syukurlah, tas tua ini, senior Duke Jun Zantian cepat dan tegas dalam tindakannya, sehingga berhasil menghindari bencana yang mengerikan ini. Orang tua ini berpikir bahwa tindakan senior Jun kali ini bukanlah kesalahan. Dia tidak hanya tidak bersalah, dia juga telah mendapatkan pahala, jumlah jasa yang luar biasa. Seorang lelaki tua kurus dengan janggut seperti domba yang berdiri di sampingnya mencibir. Setelah pengkhianat ini menentang otoritas para menteri dan mengganggu urusan pengadilan kekaisaran,
Dia dipuji sebagai seseorang yang mendapatkan jasanya. Jika ini cara kerja pengadilan kekaisaran, bukankah kita akan dihina oleh orang-orang di dunia? Pria tua kurus dengan hampir tidak ada daging di tubuhnya dan janggut seperti domba ini adalah salah satu dari 3 individu paling cakap dari keluarga Meng, Meng Youfang. Tadi malam, rumahnya mengalami tingkat kerusakan tertinggi. Bahkan tidak ada satu ubin pun yang tersisa utuh. Seorang anggota berpangkat tinggi dari pengadilan kekaisaran harus membawa keluarganya sendiri keluar ke ibu kota yang kaya dan ramai di tengah malam untuk makan udara dingin dan tidur di bawah langit berbintang malam. Jumlah mati lemas yang dia rasakan hampir membuatnya memuntahkan darah. Menyaksikan 2 pemimpin militer ini membalikkan hitam dan putih, dia tidak dapat menahannya dan melangkah maju. Dugu Zongheng menjadi marah. Dia berbalik dan dengan kejam menatap Meng Youfang, membuka mulutnya yang memperlihatkan 1 set gigi kuning. Suaranya mengguncang ubin di istana kekaisaran. Persetan dengan nenekmu, Anda bernilai kurang dari kotoran anjing. Maksud Anda mengatakan bahwa senior ini salah? Seolah-olah bertindak selaras dengan kemarahannya. Janggutnya mencuat, bulu-bulu wajahnya berdiri tegak. Mulutnya terbuka lebar, seolah ingin menelan lelaki tua kurus berjanggut seperti domba itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan. Di sampingnya, Jenderal Besar Dugu Wudi segera melangkah maju untuk mendukung. Meng Youfang, apa yang kamu coba lakukan? Ayah saya sedang berbicara dengan Yang Mulia. Apakah Anda pikir seseorang seperti Anda memiliki kualifikasi untuk mengganggu mereka? Tangannya terulur keluar. Telapak tangannya terbuka lebar seperti daun palem, berniat menangkap lehernya. Semua menteri senior memutar mata mereka. Pasangan ayah dan anak ini benar-benar tak terkalahkan. Mereka benar-benar berani menggertak orang lain di hadapan Yang Mulia. Yang Mulia, kaisar yang seharusnya menjadi karakter utama dari drama ini tidak bisa tidak menatap dengan tercengang. Cukup, Yang Mulia, kaisar bergemuruh keras dan berdiri dengan marah. Sekelompok menteri sipil dan militer berdebat satu sama lain dan memulai pertarungan di pengadilan kekaisaran. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apakah Anda akan mulai melontarkan kata-kata kotor? Kemarahan Yang Mulia menyebabkan semua orang terdiam, kecuali tuan tua dari keluarga Jun, keluarga Dugu, keluarga Li, keluarga Meng, keluarga Song, keluarga Tang dan keluarga Murong. Adapun sisanya, mereka semua segera berlutut dan berbicara serempak. Menteri ini bersalah, saya bersedia menerima hukuman Yang Mulia. Baiklah, aku sudah mengerti inti dari apa yang terjadi. Jun Zantian awalnya ingin menangkap pembunuh, tetapi telah membuat kesalahan dalam mobilisasi pasukannya. Tindakannya menyebabkan kota jatuh ke dalam kekacauan. Sebagai hukuman, 1 tahun gaji akan dipotong. Selain itu, saya memutuskan bahwa Anda tidak diizinkan meninggalkan tempat tinggal Anda selama 3 bulan. Namun, mengingat kontribusi Anda dalam menangkap pembunuh, saya menghadiahi Anda 1000 liang emas dan ginseng berusia 1000 tahun. Masalah militer sementara akan diserahkan untuk ditangani Dugu Zongheng. Selanjutnya, Anda keluarga besar memilih untuk mengabaikan kebenaran dan hanya fokus pada kerugian Anda sendiri, dengan terang-terangan menuduh menteri lain. Semua posisi Anda sekarang diturunkan 1 peringkat. Untuk menghindari terjadinya kerusuhan, semua otoritas militer keluarga besar harus dikembalikan ke divisi militer. Itu akan ditugaskan kembali 1 tahun kemudian. Mengurangi gaji 1 tahun, tidak diizinkan meninggalkan rumah selama 3 bulan, hadiah 1000 liang emas, ginseng berumur 1000 tahun. Mungkinkah ini masih dianggap sebagai hukuman terhadap Tuan Tua Jun? Ini hanyalah hadiah plus liburan. Ada juga masalah militer sementara akan diserahkan untuk ditangani Dugu Zongheng. Kalimat ini sepertinya menyembunyikan makna yang berbeda. Namun, ada masalah di sini. Semua menteri menoleh untuk melihat sepasang betis tangguh keluarga Dugu. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Jika ini akan berakhir, bukankah lebih baik jika Jun Zantian terus menangani masalah militer? Sepasang ayah dan anak dari keluarga Dugu ini bahkan lebih buruk dari Jun Zantian. Paling tidak, Tuan Tua Jun umumnya adalah orang yang masuk akal. Namun, pasangan ayah dan anak ini tidak pernah masuk akal sebelumnya. Sekarang pasukan pribadi keluarga mereka akan jatuh ke tangan mereka. Mereka bertanya-tanya berapa banyak yang bisa kembali. Hanya dalam beberapa saat, hampir semua orang mulai mengutuk diam-diam dan hampir menyerang Meng Youfang.
Yang Mulia memanipulasi segala sesuatu di belakang layar. Karena Dugu Zongheng sudah muncul, mengapa Anda harus turun tangan dan ikut campur? Anda tidak mengenali kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Namun tidakkah kamu setidaknya mengerti arti kata penghinaan? Jika ingin melompat ke bawah tebing, sebaiknya lompat saja ke bawah. Kenapa kau menyeret kami ke bawah denganmu? Apa jenis barang rusak yang Anda? Hampir semua orang di Istana Kekaisaran mengungkapkan ekspresi seseorang yang baru saja kehilangan jiwa dan kekuatan mereka. Tidak peduli apakah itu asli atau palsu. Yang penting adalah bahwa itu tampak nyata di permukaan. Sebagai anggota pengadilan kekaisaran, mereka harus memiliki kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk terus melayani dalam waktu lama. Namun, ada sekitar 10 orang di dalam Istana Kekaisaran yang menundukkan kepala, kemarahan terukir di wajah mereka. Ini semua adalah pria yang tidak bisa menahan keluhan mereka. Mereka benar-benar marah dan tidak mau melepaskannya begitu saja. Namun, mereka semua memiliki identitas yang dicatat oleh semua kakek senior dari Istana Kekaisaran. Mereka bahkan tidak dapat mengenali bahwa sebuah pertunjukan sedang berlangsung. Orang-orang ini tidak memiliki masa depan yang menanti mereka. Ketika kita pulang nanti, kita harus memberitahu putra dan cucu kita untuk menjaga jarak dari orang-orang ini. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan kita akan diseret oleh mereka? Kalian sesama menteri adalah semua pilar kerajaan kami. Untuk melihat pemandangan seperti itu terjadi di Istana Kekaisaran hari ini, saya kecewa, sangat mengecewakan. Yang Mulia sangat marah, sangat marah. Setelah menjatuhkan hukuman, Yang Mulia berkata dengan berat, "Masalah ini akan diselesaikan mengikuti perintahku. Tidak ada yang diizinkan untuk tidak mematuhinya. Kamu boleh pergi sekarang." Menteri Ritus, Sun Chenghe berteriak keras. "Yang Mulia, silakan tinggal." Orang ini tidak lain adalah calon ayah mertua Fatih Tang. Semua kakek senior dari Istana Kekaisaran meledak dengan ekspresi jijik. Tidak bisakah Anda melihat bahwa Yang Mulia sedang menuju kembali ke kamarnya untuk menikmati kegembiraan dari sebelumnya? Selalu banyak akal, memandang dunia sebagai kedaulatannya, dengan senang hati memanipulasi semua orang di telapak tangannya, menekan semua pengaruh dan otoritas keluarga besar dalam satu gerakan, membawa stabilitas ke seluruh ibu kota. Betapa menyenangkannya pengalaman seperti itu. Namun, Anda benar-benar memilih momen ini untuk menahan Yang Mulia? Apakah Anda tidak ingin menjalani kehidupan yang baik lagi? Dasar idiot yang bodoh, apa yang ingin kamu diskusikan? Wajah Yang Mulia adalah topeng kemarahan. Kemarahan Yang Mulia awalnya dipentaskan, tetapi setelah ditahan, ekspresi kemarahannya yang palsu mulai berubah menjadi nyata. Yang Mulia, tolong mengerti, yang ini bertanggung jawab atas upacara. Namun, hari ini adalah hari untuk pesta festival musim gugur cendekiawan berbakat tahunan. Apa yang harus saya lakukan? Menteri Ritus ini jelas kehilangan kapasitas untuk menilai situasi. Ini bukan masalah ringan. Semua menteri di pengadilan kekaisaran menghela nafas dalam hati. Tidak bisakah Anda melihat situasi seperti apa yang kita miliki di sini? Setiap keluarga dipenuhi dengan tangis dan duka. Siapa yang akan peduli dengan pesta festival musim gugur cendekiawan berbakat? Bocah ini benar-benar idiot. Aku harus memperhatikannya lain kali. Saya tidak boleh terlalu dekat dengannya. Kemungkinan dia akan menjadi kematian saya. Benar saja. Yang Mulia sangat marah dan berbicara dengan nada berat. Pesta festival musim gugur cendekiawan berbakat. Kami saat ini berada di tengah-tengah masa sulit. Bagaimana Anda bisa mengungkit hal ini? Jika saya ingat dengan benar, saya telah menunjuk 2 menteri untuk bertanggung jawab mengatur pesta festival musim gugur cendekiawan berbakat hanya beberapa hari yang lalu. Tapi kedua orang ini termasuk di antara nama-nama mereka yang telah dibunuh oleh para pembunuh. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk dengan penuh semangat ke daftar nama di mejanya. Menjentikkan lengan bajunya, Yang Mulia berjalan keluar dengan ekspresi marah di wajahnya. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi ketika Yang Mulia berbalik, sisi bibirnya melengkung, seolah-olah dia bahagia. Memang, tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, semua menteri lama diam-diam merasa senang dengan diri mereka sendiri juga. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan sesuai dengan prediksi saya.
Setelah Yang Mulia pergi, semua orang menepuk lutut mereka dan bangkit dari posisi berlutut. Beberapa menteri yang lebih tua saling memandang dengan tatapan, seperti yang diharapkan. Li Sang mendengus menatap Jun Zantian melalui sudut matanya. Jun tua, selamat. Apakah cucumu sudah sembuh? Alasan Li Sang menyebutkan masalah ini kepada Jun Zantian adalah untuk membuatnya kesal. Bahkan jika Li Sang tidak bisa melakukan apapun padanya kali ini, dia masih bisa mendorong Jun Zantian sampai dia tersedak. Itu tidak akan terlalu buruk. Namun, begitu Jun Zantian mendengar itu, dia tiba-tiba teringat apa yang ingin dia lakukan. Mengabaikan Li Sang, dia segera berlari ke arah Yang Mulia pergi. Yang Mulia, saya perlu meminjam dokter kekaisaran penangkal kematian itu untuk sementara waktu, ini darurat. Semua menteri di pengadilan kekaisaran tersandung. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 79. Sebuah berkat dalam penyamaran. Dugu Zongheng menyipitkan matanya saat dia memandang dengan jijik. Lihat ba asteris ngan tua ini. Hanya karena cucunya sedikit terluka, dia menjadi sangat cemas. Dia tidak memiliki sikap seorang jenderal yang hebat sama sekali, betapa menghinanya. Bagi seseorang seperti saya untuk diungguli oleh orang biasa seperti itu, sungguh tragedi duniawi. Dugu Wudi melengkungkan sudut bibirnya dan berbicara untuk mendukung ayahnya sambil menganggukkan kepalanya. Sungguh, betapa hinanya, sebuah tragedi duniawi. Semua menteri menggelengkan kepala bersamaan saat mereka memandang mereka dengan sangat jijik. Sebuah goresan saja sudah cukup untuk menyebabkan kalian orang-orang dari keluarga Dugu menimbulkan kekacauan yang mengguncang langit. Namun Anda benar-benar memiliki nyali untuk membenci Jun Zantian, betapa tak tahu malunya. Namun, kata-kata yang diucapkan kakek Dugu hari ini sepertinya sudah dilatih. Sepertinya salah satu kepala panitera pasti telah membantunya dengan naskah. Mungkinkah dia telah berlatih ini untuk waktu yang lama? Itu adalah wahyu yang mengejutkan. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di divisi militer? Memikirkan hal ini, semua rubah tua di istana kekaisaran merasa terkejut. Melihat putranya mendukungnya dengan kata-kata pelengkap, Dugu Zongheng tertawa bahagia. Mengelus jenggotnya, katanya. Pada akhirnya, keluarga saya masih yang terbaik. Menghasilkan hampir 10 ahli waris sekaligus. Masing-masing dari mereka adalah naga yang terampil dan harimau yang menakutkan, tidak seperti keluarga Jun yang hanya memiliki satu bulu. Dugu Wudi mengangguk seperti ayam yang sedang mematuk butir-butir nasi. Memang, gelombang penghinaan meledak dari kerumunan lagi. Hanya dengan satu kalimat, Anda mulai membual tentang fondasi keluarga Anda. Menghasilkan hampir 10 ahli waris sekaligus, apakah Anda menganggap menantu perempuan Anda itu sebagai babi betina? Bagaimana tidak dimurnikan? Selain itu, ketiga putra Anda memiliki total 20 istri tetapi hanya memiliki hampir 10 cucu. Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk membual tentang ini, mengabaikan pasangan ayah dan anak yang sombong. Mereka semua menggelengkan kepala dan pergi saat mereka menuju rumah. Anggap saja semua yang terjadi dalam 2 hari ini sebagai lelucon yang menggembirakan. Kalau saja kita tahu itu akan berakhir seperti ini, menghela nafas. Beberapa saat kemudian, penjaga istana melihat kakek Jun dengan penuh kemenangan mengawal seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut yang membawa peti medis keluar dari istana. Di atas kuda yang ditunggangi kakek Jun, sebenarnya ada kursi lain yang disiapkan. Ternyata bahkan sebelum memasuki istana, kakek Jun sudah menyiapkan kursi untuk dokter. Sungguh, rencana yang detail, orang seperti apa yang bisa disebut master, inilah yang Anda sebut master. Tuan muda Jun yang hebat, Jun Moxi sedang berbaring di tempat tidur, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat sakit, tapi sebenarnya, dia dalam hati merasa gembira. Lolita, Little dengan hati-hati melayaninya, menyendok sesendok sup sarang burung walet manis untuknya. Ada juga sup ginseng, sup teratai 8 harta karun, selama itu bergizi, itu akan disiapkan untuknya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak senang adalah bahwa kakek Jun kadang-kadang akan menyiapkan sejumlah besar darah Suan Beas tingkat ke-6. Menurutnya,
Ini adalah makanan bergizi yang langka. Tapi, Jun Moxi harus menutup hidungnya dan menuangkannya ke tenggorokannya atau menuangkannya ke ember di samping tempat tidurnya. Ini terlalu sulit untuk perut. Saya bukan orang barbar. Apakah layak memberi saya darah untuk diminum? Seberapa tidak higienis? Akankah perutku bertahan? Tentu, bukan ini yang membuatnya gembira. Setelah menderita cedera ini, Jun Moxi menyadari bahwa pagoda Hongjun dalam kesadarannya terus berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan sejumlah besar ki spiritual putih yang berkabut. Ki menyapu meridian tubuhnya lagi dan lagi, dengan fokus ke area yang rusak. Dalam waktu kurang dari sehari, luka pedang di dadanya telah sembuh total. Setelah beberapa batuk, beberapa darah berwarna hitam kental keluar, area yang rusak di dadanya juga telah berkurang jauh. Adapun luka di pahanya di mana orang bisa melihat ke sisi lain, itu hanya tampak serius. Setelah efek pemulihan berkelanjutan dari ki spiritual, dia tidak lagi kesakitan karena lukanya. Satu-satunya hal yang membuat Jun Moxi tidak nyaman adalah gelombang gatal dan mati rasa yang terjadi sesekali. Namun, Jun Moxi masih merasa nyaman. Lagi pula, ada pepatah. Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Bukan itu saja, ki spiritual pagoda Hongjun terus memancar seolah mengatakan bahwa itu tidak akan berhenti sampai luka di tubuh Jun Moxi hilang. Secara alami, Jun Moxi tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk mengembangkan seninya. Dia dengan cepat mengaktifkan Art of Unlocking Heaven's Fortune, memimpin bentuk ki spiritual yang hampir solid saat dia menyalurkannya melalui meridiannya. Saat dia berlatih seni, dia menyadari sesuatu yang berbeda kali ini. Ki spiritual berubah menjadi keberadaan semi padat saat menghantam area meridian yang menderita penyumbatan karena luka pedang. Hampir seketika, penyumbatan itu meledak terbuka. Setelah itu, dia bisa dengan jelas merasakan aliran ki di dalam meridiannya berkembang sedikit demi sedikit, menjadi lebih tebal sedikit demi sedikit. Dalam keadaan seperti itu, pagoda Hongjun biasanya akan berhenti melepaskan ki spiritual. Namun pada saat ini, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sama sekali. Jun Moxi menjadi gembira. Dia menyerah pada rencananya untuk memulihkan kerusakan dari luka pedang dan fokus secara obsesif memimpin ki spiritual untuk meningkatkan aliran ki-nya. Diam-diam menjadi gembira atas peristiwa yang beruntung ini. Jun Moxi tiba-tiba merasa bahwa perilakunya mirip dengan scammers, yang lain baik hati membantu Anda mengobati luka Anda. Namun Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Ini seperti tindakan menghasilkan keuntungan dari kebaikan orang lain. Namun, jenis penipuan seperti itu, saya sangat ingin melakukan beberapa lagi. Saya sudah kecanduan, siapa yang tidak mau melakukan penipuan seperti ini? Jun Moxi berteriak dalam hati saat dia menangkap kesempatan yang diberikan oleh penipuan ini. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan ketika intensitas ki spiritual turun ke level sebelumnya setelah lukanya sembuh total? Dia sekarang telah terbiasa dengan layanan pengiriman ki spiritual berkualitas tinggi ini. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, dia hanya bisa menangis. Atau mungkin saya harus menusuk diri saya lagi untuk mendapatkan kondisi yang cocok untuk kultivasi? Sayangnya, beberapa ki spiritual masih akan bergerak menuju area yang terluka dan perlahan mulai memulihkan bagian tersebut. Pada saat luka di pahanya dipulihkan, rasa gatal mulai muncul juga. Kecepatan pancaran ki spiritual dari pagoda Hongjun mulai melambat. Setelah beberapa saat lagi, kecepatan rotasinya juga melambat dan akhirnya kembali ke keadaan hening sebelumnya di dalam lautan kesadarannya. Jun Moxi terbangun dengan kaget dan menghela nafas di dalam hatinya. Saya masih belum merasa cukup, tingkat kultivasi yang cepat ini terlalu memikat. Mengaktifkan mata batinnya, dia bisa melihat aliran ki transparan perlahan bergerak melalui meridiannya. Dalam waktu singkat hanya 1 malam, ukuran aliran ki ini telah berlipat ganda. Jika seseorang menggunakan kultivasi Suan Qi sebagai standar ukuran, maka tingkat kekuatannya saat ini setidaknya pada tingkat ke-8 Suan Qi. Selain itu, Qi-nya memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Di dunia ini di mana 9 dan di bawahnya hanyalah semut, para ahli perak dan emas Suan sangat banyak. Tidak peduli seberapa murni Suan Qi tingkat ke-8-nya,
dia masih bukan seseorang yang layak untuk didiskusikan. Namun, jangan meremehkan kecepatan kultivasi Jun Moxi. Kalau ada yang lupa, dia baru tiba di dunia ini kira-kira sebulan yang lalu. Dalam waktu 1 bulan ini, dia berhasil meningkatkan tubuhnya, yang hanya di Suan Qi tingkat ketiga hingga Suan Qi tingkat ke-8. Jika kakek tua Suan Agung-Agung itu menyaksikan kecepatan latihan ini, mereka akan terkejut sampai gigi lama mereka copot. Jika dunia ini memiliki institut anatomi di mana mereka membedah benda-benda dalam studi mereka, maka setelah mengetahui kecepatan kultivasi Jun Moxi, mereka kemungkinan akan pindah untuk menangkapnya dan membedahnya untuk tujuan belajar. Jun Moxi menghela nafas lega. Dia tiba-tiba merasa bahwa luka yang disebabkan oleh pedang itu terlalu berdarah-darah, sangat berharga. Dia mulai mempertimbangkan dengan serius apakah dia harus menusuk dirinya sendiri lagi. Seorang pengawal masuk dan melapor. Tuan Muda Tang ada di sini untuk mengunjungi Anda. Jun Moxi memberi "oh", lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan tenang mengambil sesuatu yang dibungkus dengan kain di samping bantalnya dan memasukkannya ke dalam selimutnya. Kemudian, dia menggunakan suara lemah untuk berbicara. "Undang Tuan Muda Tang masuk." Setelah itu, suara langkah kaki yang berat bisa terdengar. Fatih Tang terengah-engah saat dia melangkah ke kamar Jun Moxi, wajahnya menunjukkan pengerahan tenaga. Pada saat yang sama, ruangan yang luas itu tiba-tiba tampak jauh lebih kecil. "Tuan Muda ketiga, kamu membuatku takut." Wajah Tang Yuan adalah topeng keterkejutan. "Saya mendengar bahwa Anda terbunuh dan menangis sepanjang malam. Jika kita saudara dipaksa untuk berpisah selamanya, lalu bagaimana aku bisa hidup?" Jun Moxi menatap lemah pada lemak di depannya. Dia memiliki keinginan untuk melompat keluar dan menendangnya keluar. Namun, dia saat ini memainkan peran sebagai orang yang terluka parah. Dia harus menyelamatkannya untuk saat ini. Matanya di sisi lain menyemburkan api. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 80. Hadiah dari Fatih. "Syukurlah, kamu tidak mati. Kalau tidak, saya akan ditinggalkan sendirian. Apa yang akan aku lakukan tanpamu?" Fatih Tang menyeka air matanya. Setelah itu, dia minum secangkir teh yang dibawa Little Ke dan dipanggil. "Datang, cepat angkat dan bawa hadiah yang telah disiapkan keluarga Tang saya untuk Tuan Muda ketiga Jun." Jun Moxi mengalihkan perhatiannya keluar. Dia penasaran seperti apa hadiah yang disiapkan saudaranya ini. Dia bahkan menggunakan kata angkat untuk hadiahnya. Hadiah macam apa itu? Dua pria membawa 2 kotak besar ke dalam ruangan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi sangat sulit. Tiba-tiba, kamar Jun Moxi benar-benar ditempati oleh Tang Yuan dan 2 kotak besar. Bahkan Little Ke tidak punya tempat untuk dikunjungi. Dia hanya bisa mencoba mengecilkan kakinya saat dia duduk di kursi. Tang Yuan melambai agar kedua pria itu keluar dan tertawa. Dia bergerak dengan udara misterius saat dia terkikik dan melirik Jun Moxi. Setelah membuka kotak itu, dia pindah untuk membiarkan Jun Moxi melihat isi di dalamnya. Melihatnya, Jun Moxi hampir pingsan. Ditempatkan di dalam kotak itu adalah obat-obatan bermutu tinggi. Kotak demi kotak, botol demi botol, paket demi paket, semuanya dikemas dengan sempurna dan bau obat menyerang hidung seseorang. Satu pandangan sudah cukup untuk memastikan bahwa barang-barang di dalamnya semuanya adalah barang berharga. Jun Moxi bertanya-tanya, apakah lemak ini menyapu semua toko medis di ibu kota? Bagi orang biasa yang terluka, obat-obatan ini pasti terbukti bermanfaat. Padahal, obat-obatan itu memang diperlukan. Selain itu, beberapa dari obat-obatan ini mungkin tidak mungkin diperoleh bahkan jika seseorang memiliki uang. Namun, ada masalah di sini. Jun Moxi bukan orang biasa. Dia sama sekali tidak membutuhkan barang ini. Di mata Jun Moxi, barang-barang ini tidak berbeda dengan tumpukan sampah. Paling tidak, itu hanya iga ayam. Mengerang, Jun Moxi berbicara dengan lemah. "Lemak, kamu sudah mengalaminya. Namun, bahkan jika saya terluka setiap hari,
Semua obat ini mungkin bisa bertahan sampai hari saya mencapai usia 100 tahun. Apakah Anda di sini untuk mengunjungi saya, atau untuk mengutuk saya sehingga saya lebih terluka? Tang Yuan menamparkan kotak itu, menutupnya dan berbicara dengan sikap penuh kemenangan. Tuan muda ketiga, apa pendapatmu tentang teknik akuisisi saudaramu, selama obatnya tersedia di kota Tianxiang, terlepas dari apakah itu kelas suci atau kelas puncak? Semuanya sekarang ada di dalam dua kotak ini. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam mendekati Jun Moxi dan berbisik diam-diam. Tuan muda ketiga, mereka yang berada di lapisan bawah adalah orang-orang yang telah saya habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Itu semua adalah barang langka yang sangat sulit ditemukan. Anda harus menyembunyikannya dengan hati-hati. Apa itu? Jun Moxi merasa dirinya menjadi tertarik. Alisnya terangkat saat dia bertanya. Tang Yuan melirik Little Ke dengan sembunyi-sembunyi dan kemudian tersenyum tidak senonoh sebelum menjawab. Yang di bawah adalah yang paling kamu minati, harta untuk membuat wanita kuat, rumput Joysong, wanita keriting, pemecah kesucian, tombak roh emas, tongkat infalibel, penusuk dinding, kerekan 100 jin, berhenti. Jun Moxi terkejut. Apa-apaan semua barang aneh itu? Apa itu 100 jin Hois? Apa itu ratusan jin Hois? Hehehe. Tang Yuan tersenyum cabul lagi. Menunjuk selangkangan Jun Moxi, dia berbisik. Artinya setelah kamu makan item itu, maka bagian dari dirimu itu bisa mengangkat 100 jin 60,5 kg. Bagus, mendengar Jun Moxi menggunakan kata barang, Tang Yuan memutuskan untuk menyebutnya barang juga. Sial, jangan lakukan ini padaku, itu terlalu menjijikkan. Jun Moxi merasa dirinya sakit kepala. Cepat pindahkan itu, jika kakek saya melihatnya, dia mungkin memutuskan untuk memotong bagian saya itu. Aku ingin membawanya bersamaku bahkan setelah aku mati. Jangan membawa malapetaka semacam itu kepadaku. Apa yang kamu takutkan? Selama seseorang adalah seorang pria, dia pasti akan menghargai barang ini. Jika saya tidak salah, Senior Bos Jun juga harus memiliki item ini. Lagi pula, usianya bukanlah hal yang bisa dicemooh. Tanpa bantuan barang ini, bahkan dengan sikapnya yang mulia, dia mungkin tidak bisa. Kakak Tang Yuan tertawa sembarangan. Mendadak, item apa yang juga saya miliki? Suara yang dalam dan dalam terdengar dan kakek Jun muncul tepat di luar pintu. Ekspresi bingung ada di wajahnya saat dia melirik Tang Yuan sebelum melihat ke ruangan yang penuh sesak. Apa yang terjadi di sini? Apa yang baru saja kamu bicarakan sebelumnya? Mengapa keberuntungan saya begitu buruk? Tang Yuan sangat terkejut. Tetesan besar keringat keluar darinya, matanya berputar-putar dalam ketidakteraturan. Lantai di bawah tubuhnya yang gemuk, dalam sekejap menjadi basah oleh genangan keringat. Oh, hidupku yang menyedihkan. Jika kata-kata itu sebelumnya telah didengar oleh Tuan Tua Jun, apa semua barang ini? Kakek Jun menunjukkan ekspresi kesal. Sungguh berantakan, cepat pindahkan. Tang Yuan segera menegakkan dirinya, menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk biji-bijian. Ya, aku akan segera membawa mereka keluar. Ini semua adalah ramuan dan obat-obatan umum, tidak ada yang istimewa tentang itu. Setelah dia berbicara, kakek Jun berbicara lagi. Lemak, barang apa yang kamu bilang aku punya? Fitur wajah di wajah Tang Yuan tiba-tiba berkerut, kulitnya memutih, lalu merah, lalu hijau. Pipinya yang gemuk bergetar tanpa henti dan pahanya bergetar. Fatih mengatakan sesuatu tentang auramu yang mengesankan. Dia bahkan mengatakan bahwa aura yang mulia juga bisa dirasakan darimu. Tetapi memutuskan untuk berhenti karena topik itu terlalu tabu. Jun Moxi dengan cepat melangkah masuk untuk merapikan semuanya. Melihat sosok Fatih yang malang, dia memperkirakan bahwa Fatih mungkin akan berubah menjadi batu hanya dengan kata lain oleh kakek Jun. Apa yang begitu tabu tentang subjek itu? Apakah Anda perlu takut pada ketinggian seperti itu? Senior ini hanya memiliki aura agung dan mengesankan, aura heroik yang tidak akan pernah pudar. Ini hanyalah fakta. Kakek Jun memandang Tang Yuan dengan ekspresi jijik dan melanjutkan. Di masa depan, jangan undang Moxi kita untuk pergi ke tempat-tempat teduh itu lagi. Saat itu, dia menjadi jahat karena dia mengikutimu sepanjang waktu. Tang Yuan menjadi terkejut. Tuan tua, bagaimana Anda bisa membalik benar dan salah sedemikian rupa? Saat itu, saya adalah orang yang mengikuti cucu Anda dan menjadi buruk sebagai hasilnya. Kakek Jun mendengus. Di dalam hatinya,
Cucunya sendiri secara alami adalah cucu yang baik. Adapun semua hal mengecewakan yang terjadi saat itu, alasan utamanya tentu saja karena apel buruk seorang teman. Kedua pengawal itu masuk dan mengangkat kedua kotak itu. Tang Yuan kemudian segera berkata, "Kotak kedua." Jun Moxi mulai berkeringat sendiri. Mungkinkah barang-barang di dalam kotak kedua bahkan lebih tak tertahankan daripada yang pertama? Apakah Anda mencoba untuk membuat saya terbunuh? Kakek Jun melambaikan tangannya, memerintahkan para pria untuk membawa pergi 2 kotak hadiah. Little Ke juga ikut dengan mereka. Baru pada saat itulah mereka berdua menghela nafas lega. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut masuk. Wajahnya adalah salah satu dari kebaikan dan harmoni. Dia membawa peti medis kecil. Tang Yuan menjadi terkejut. Dia dengan cepat membungkuk dengan hormat dan memberi hormat. Tuan Fang. Tuan Fang ini tidak lain adalah kepala dokter kekaisaran, Fang Huiseng. Orang-orang di dalam kota Tianxiang juga memberinya julukan gemilang. Taring penangkal kematian. Arti di balik nama ini adalah bahwa tidak peduli seberapa parah luka yang diderita seseorang. Begitu dokter kekaisaran Fang merawat orang itu, maka orang itu tidak akan pernah mati. Deskripsi terhadapnya ini mungkin berlebihan, namun keahliannya di bidang kedokteran memang tak terbantahkan. Jika Hua Tuo hidup kembali, maka dia mungkin akan berada di level ini. Di masa lalu, Tang Yuan jatuh sakit parah dan semua dokter di ibu kota tidak dapat menyembuhkannya. Pada saat yang paling kritis, Sir Fang ini muncul untuk merawatnya, menyelamatkannya dari ambang kematian. Dengan demikian, Tang Yuan menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Sir Fang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Fang Huiseng mengangguk dan tersenyum lembut. Tanpa berbicara, dia duduk di tempat tidur dan tangannya menggenggam pergelangan tangan Jun Moxi, merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya. Dia dengan hati-hati mengamati kulit Jun Moxi, menarik kelopak matanya dan memintanya untuk menjulurkan lidahnya untuk observasi. Pada saat inilah sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Jun Moxi. Menggunakan energi internalnya, dia mengendalikan aliran ki tubuhnya. Tiba-tiba bergerak, menyebabkan meridiannya berdenyut dengan cara yang tampaknya tidak normal. Metode ini adalah sesuatu yang tidak diketahui dunia ini. Secara alami, tidak ada orang yang bisa mendeteksi metode ini. Wajah Fang Huiseng berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia awalnya berasumsi bahwa Jun Zantian hanya membuat gunung dari sarang tikus tanah dengan menyeretnya ke sini. Namun, setelah memeriksa denyut nadi pasien ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa anak muda di hadapannya ini dalam keadaan yang benar-benar mengerikan. Bersambung ke chapter 81. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.